Wait. 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 Assalamualaikum, Dit. Assalamualaikum, Id. Suara gue nggak masuk ya? It. Yuk. Dit. Ya. Dit, di kosnya yang ini aja, Dit. Yang satunya lagi HP soalnya. Hah? HP-nya gue mau keluar sebentar lagi. Yang nama Faithul Rahman itu yang lo jadiin co-host. Hah? Ini aja dipindahin ke yang ini. Dipindahin ke yang atas nama Faid. Yang Faithul Rahman itu gue live bentar. Itu HP soalnya. Oh gitu. Oh ya Hmm. udah. Udah benar. Udah. Ya. Lampu lo kuning amat ya? Iya. Lampu lo. Aduh. Lampu putih ya? Mm-mm. Nggak ada lampu putih. Nggak apa-apa lah. Emang di Jember belum masuk LED. Ini LED loh. Tapi kok kuning? Iya, nggak tahu LED-nya kuning. Mana yang lain belum masuk? Gua kok kalau bikin meeting harus ada admit mulu, kenapa ya? Itu settingannya, lu harusnya ada di situ settingannya. Pas mau bikin? Yang Settingan ini pas loh, iya. Pas mau bikin atau pas ini juga bisa langsung dirubah sekarang. Di meeting setting kalau di laptop di more, terus ada ini low participant to waiting room. Nah, nih, put participant in waiting room entry. Ini gue matiin ya. Karena di sebelah kanan tuh ada more. Oh, Nah, put itu yang put participant in waiting list di off aja. Waiting room. Iya, in waiting room online itu di off. Put participant in waiting list di off. Udah itu aja. Oh, ya udah coba aja ya. Belum ada yang masuk. Di Aceh udah pada nongkrong nih. Udah pada boleh nongkrong kali ya? Iya mungkin. Udah bener kan itu doang di offin? Yang waiting list itu? Iya udah. Ntar langsung pada masuk ya? Langsung pada masuk. Nah, terus ini yang paling atas tadi kan ada tulisan mute participant on entry. Nah, itu kalau diklik, pas orang masuk itu langsung apa? Mute. Mute on entry di gua onin aja ya, biar pada nggak ada suaranya ya? Apa? Ya, Ya udah, sip. Apa nggak usah ya? Ini kan ini apa? Iya, Kalau OP aja ya? Kalau HM iya, aja ya? betul. Mana nih? Cuma Zila doang. Gila privat. Zila privat. Hujan nggak hari ini? Di Jember hari ini hujan nggak? Minta ini lagi, minta gua gantiin ini, minta gantiin Kenapa itu? OP ini down, OP apa? OP Pariski down. Hari ini? Oh sekarang nih lagi jalan ya? Iya, si Gilang sinyalnya ini.
Ini gimana, Dit? Apa kita bantu juga? Gimana kalau ini gimana sih anak-anak lo? Jadilah. Oh ya udah. Bilang aja kita udah punya jadwal, masa mendadak? Dia tuh grupnya gede banget, masa gak ada orang lain harus kita? Iya, ya maksudnya nggak ada yang bisa operatorin. Bilangnya koneksinya bermasalah, internetnya down. Gue gimana cara bantunya? Nggak mungkin pakai Zoom soalnya. Oh dia pakai Bilive ya? Pakai Bilive. Itu Tians Aspak tiap hari training ya? Iya, setiap sore kayaknya. Oh, gue dimarahin Paruli nanti nih. Kok lu meeting online pas jam OP gimana sih? Gitu pasti deh. Nah, kita ada HM sendiri Pak, gitu aja. Nah. Udah. Kenapa kalau lo harus dimarahin tapi yang lain boleh nggak ikut OP? Iya, karena gue kalau dimarahin iya aja. Ya, kita masih nunggu nih ya. Iya, ngobrol-ngobrol santai dulu aja. Di sana gimana? Udah mulai rame lagi jalan? Belum, gue masih nggak tahu di Aceh kok bisa duluan ya. Enggak, soalnya kalau di Jakarta juga gitu. Orang udah mulai nggak peduli nih, udah mulai rame lagi. Oh. Udah lewat 2 minggu kan? Udah lewat 2 minggu tuh orang udah, ya nggak semua sih, cuma maksudnya yang tadinya WFH 2 minggu yang lalu, sekarang udah masuk kantor lagi. Tapi emang yang nggak boleh tuh ya ngumpul di tempat makan, kayak gitu-gitu, tempat kafe itu nggak boleh tetap. Cuma kalau kerja boleh. Di Lampung dan tanpa berlama-lama lagi, saja undang ke layar pembicara sesi kedua kita, Bapak Fajar Thomas. Nah, itu masuk. Udah bisa kayaknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi ditukar dulu jadi pembicara sesi kedua dulu. Maksudnya bukan presentasi dulu? Jadi kesehatan dulu. Oh, kesehatan dulu. Emang, biasanya kesehatan dulu ya? Pakai Bilive nih kayaknya memang agak ini kali ya. Gue kemarin sih ngeliatnya yang si OP-nya One Vision tuh smooth banget loh. Rapi gitu. Oh, biasanya pakai Zoom? Pakai Zoom itu. Soalnya ya sesimpel orang ngomong, mukanya muncul itu doang ya. Ya kan? Yang lain tinggal nggak perlu bersuara, dia nggak bakal muncul. Enggak, maksudnya kemarin One Vision pakai Zoom tapi dikombinasi ke YouTube. Iya. Cuma kan kalau Bilive kan itu kan link pembicara nih Pak, ada masing-masing itu. Ya kan? Kalau Zoom itu kan jadi satu sebenarnya kan. Oh, sama aja sebenarnya, Dit. Ini kan kita juga ngasih link buat pembicara, guest-nya ya kita kasih begini. Sama host kan linknya sama. Gue nggak tahu sih, Bilive belum pernah nyoba. Kemarin yang lo suruh coba login biar 24 jam lagi bisa itu ya udah gua login, cuma akhirnya kita nggak jadi pakai kan. Udah siap aja nih. Ini kayaknya isinya orang lama semua nih. Iya nih. Grup barunya mana? Pak Helmi. Grup barunya mana nih? Kalau yang itu host couple lagi Pak percuma. Bentar Pak, gue undang Pak, bentar Pak. Oke, siap. Kalau isinya kayak kemarin lagi, masa diajarin basic WhatsApp gitu. Ini kalau malam entah kemana larinya orang-orang nih Pak. Aduh, Satpol PP harus berkeliling lagi nih kayaknya. Salah satu.
Enggak di dalam aja kan. Kenapa? Bawang bombay di sana berapa itu harganya? Di Gua sini nggak mahal tahu banget. gua. Serius lu? Gua Iya. biasa pakai bawang merah, Dit, nggak pakai bawang bombay. Terlalu keren. 150.000 sini bawang bombay di supermarket. Gue udah nggak Pakai supermarket, Dit. Nunggu tukang pakai sayur lewat daging. doang gua. Tukang sayur udah nggak mau beli bawang bombay soalnya harganya dari dia per awal beli mahal. Dia nggak mau beli. Tong jualnya ya? Heeh. Masih hujan tapi It? Hujan hampir tiap hari lo di sini hujan. Oh, Di sana gitu. hujan nggak sih? Hari ini enggak, tapi kemarin deras. Di sini tiap hari deras lumayan. Di sana taraweh boleh kayak di sini nggak boleh taraweh berjamaah. Gua Jumatan masih kemarin. Oh iya. Tapi cuma beberapa masjid, jadi gua harus keluar dulu. Oh gitu. Uh-uh. Kalau di sini merata sih rata-rata Jumatan. Tapi di sini Jumatan emang hari Jumat. Iya, gue sih nggak pernah hari Kamis. Pak Boy udah masuk belum Pak Boy? Belum. Masih menunggu. Tapi kayaknya di sana 8.15 sama masih pada sholat ya? Iya kali baru masih Isya. Iya Pak Helmi ya? Helmi online nggak Helmi? Gimana Pak? Di sana baru Isya ya? Iya Pak. Oh. Tapi kalau nggak pakai lampu kelihatan nggak sih? Dit, mending pakai lampu apa nggak usah pakai lampu, Dit? Coba pakai lampu. Ini kalau pakai lampu. Ini pakai lampu. Kalau nggak pakai, ya pakai lah. Pakai. Gelap banget ya. Ya Pak, lu kayak nggak kena vitamin Pak. Kan yang penting slide nih kelihatan. Iya. Kalau gua tadi kayak bunglon gitu menghilang gitu ya. Tiba-tiba nggak ada gitu. Kalau yang penting berwarna slide lu Pak. Kalau yang penting slide lu ngapain pakai meja? Ya juga bener. Alasan lo nggak masuk gitu. Tes. Oh, suara gua udah masuk ya. Siapa tuh? Siapa sih? Bang Edi. Oh. Iya, yang tadi suaranya nggak ada. Oh. Edi dari tadi jam 5 sampai sekarang cuma ngetes suara doang dia. Ini gue ada grup gue baru nih, gue ajak deh. Nah iya betul yang baru-baru. Masuk semua yang baru join. Besok mulai jam berapa? Jam 10 It? Besok mulai jam 10. Via YouTube. YouTube, cuman linknya gue belum ngebagian, besok palingan. Iya, kan YouTube bisanya pas baru mau mulai baru ada linknya. Pak itu yang CPD syaratnya yang CP minggu pertama. Iya, CP minggu pertama. Oh sorry, besok CPD online Kamis 9 April mulainya 16:15. Hah? Sore? Sore. Jadi 16:15 itu Andika Putra mode mengundang online, sponsoring, follow up, selling, dan coaching. Terus jam 5-nya produk knowledge, general, dan corona. Cepat banget, 16:15 bahasannya banyak terus jam 7, jam berapa? Jam 5 udah mulai. Sekali nih, jam sekali. Ini produk knowledge-nya Dr. Aji, Pak Rizky, sama Pak Erik Yong. Jam 5 menghadapi kendala Pak Ruli Wahyudi. Jam 7:30, habis itu break maghrib, 7:30 keunggulan new marketing plan, Rizky Kanata.
Jam 20.00 hubungan Hasibuan Kanata. 20.30 closing Johan Wijaya sampai malam besok. Iya. 20.30 closing Johan Wijaya sampai jam 10 itu. Iya. Panjang kali. Hasibuan jam 12 malam. Wah, mau tidur kayak berserta. Hari Jumat kita HM lagi kan? Iya. Iya, Pak. Pak, itu nanti gimana masuknya tahu itu CP atau enggak dia pesertanya? Dapat itu- link dari upline. Tapi kalau fight share di grup semua masuk itu. Udah pasti tuh. Lo nge-share berarti ke gue sama ke Boy aja. Iya. Jangan share di grup. Nah, mana nih? Mana nih yang lain nih? Pak Fayat jam 9 tidur loh. Kemarin dia Iya. tidur malam, hari ini nggak boleh tidur malam dia. Benar. Pak Boy aja belum masuk, Pak Boy. Makan dia biasanya jam segini. Kok puasa, Pak ya? Buka puasa Buka udah puasanya isi. Isa. Iya, tadi kan minum air putih dulu, Pak. Jangan cepat-cepat makan nasi. Oh iya betul. Latihan ya? Udah mau Ramadan. Iya. Kan udah mulai pakai kamu kenal lah. Ayo pastiin downline barunya dihubungin satu-satu lagi. Iya, Pak. Gue udah berapa kali gue WA ini. Gila, pernah nggak checklist. Pernah nggak konten. Zila cepet kali, Zil. Campeknya, Zil. Padahal dibilang dia mau telat ya. Kebo Iya, udah dia tahu pertama Hondanya nggak kali. bisa kencang, dia yang bawa lari Hondanya. Ya, dia Eh, mau dia- dari rumah itu. Itu semua motor di sana namanya Honda ya? Kalau ada Suzuki panggilnya apa? Suzuki. Enggak, lo gak boleh diskriminasi gitu kan, merek tuh banyak. Ada Yamaha, ada Suzuki, Nggak apa-apa lah daripada bilangnya kereta. Kayak Boy ada pertama kali ke Kimco. Bandung. Iya. Boy pertama kali ke Bandung bilangnya kereta itu, gue bingung. Oh gitu. Dia pinjam kereta dong gitu ya? Gue Nggak, ngajakin gua. Ngajakin waktu itu kan, kita disuruh foto pit. Oh, Paris Foto Van Java. Ah, Ya, jadi Paris Van Java. Foto Iya, Paris, terus foto dia bilang, Paris. ayo kita naik kereta aja. Emang di Bandung ada kereta? Gue bilang. Itu di bawah punya lo. Oh, motor, gue bilang. Kok belum masuk ya? Belum gue ya? Dia linknya nggak salah kan? Enggak, kan selingnya dari kemarin gue kasih. Mana ya? Gue iya oke tapi kok belum masuk juga sih. Ini linknya yang Gitu. salah. Enggak, dia download Zoom-nya dulu kali, apa udah pernah? Udah. Ini yang udah ikut berapa kali kemarin. Halo, Assalamualaikum Mbak Tuti. Halo. Iya, masih bikin soal tuh Mbak. Iya. Ya udah Mbak, ini masih sambil nunggu peserta yang lain masuk nih. Di Aceh masih sholat Isya kayaknya. Sambil dengar Iya, aja, Mbak. saya tak sholat dulu. Ya wes, ya bro. Nah ini Mbak Tuti ini hasil home meeting kemarin itu dia yang langsung gabung. Yang presentasi Helmi ya? Enggak bukan, udah Pas sebelumnya? yang pertama. Oh, Irfan. Sebelumnya Irfan ya? Pasti Irfan tuh gue dapet 2. Mbak Tuti sama Irma. Ini masuk dulunya kayaknya. Thôi cô đi Pak là dia ikut juga. Pak Boy kemana Tia? Tidur Pak Boy. Udah tahu, Pak. Enggak di rumah.
Nah, soalnya dari tadi Mungkin Pak konsumsi mereka lagi sama sholat semua Pak. ada. Aduh, maya kali Maya. Maya Ya ngomong. Maya ngomong dulu. Melepas dia gereng. Ini bahasanya mulai roaming, gue kagak ngerti. Ada subtitlenya di bawah. Subtitlenya di bawah. Lagi pakai baju Pak, lagi pakai baju. Oh, Subtitlenya di bawah. Iksan mana nih? Bisa lagi antar barang Pak. Antar barang apa ya? Barang berharga. Barang hantaran lamaran maksudnya. Mungkin Pak. Ikan ke Biren jadi kurir ya Pak? Jadi kurir. Banda aja ke Biren berapa jam sih? 5. 4 jam, 5 jam. Oh. Jauh juga ya? Demi masa depan nggak apa-apa Pak jauh. Iya. Becak dari. Gue nggak ngerti itu. Ini gue udah beda generasi, beda daerah lagi, bingung gue jadinya. Tapi semenjak ada Zoom ini kita jadi lebih sering meeting ya. Iya. Secara nggak langsung seminggu berapa kali kita meeting? Iya Pak, gue lebih meeting daripada makan Pak. Apa? Lebih banyak meeting daripada makan. Daripada apa? Daripada makan. Daripada makan. Tak mungkin lah. Iya betul Pak. Coba timbang sebelum corona sama sekarang timbangannya naik berapa? Itu. Mi, kok lu di foto lu ganteng banget sih, Mi? Tipu banget sih. Aslinya lebih ganteng Pak. Oh gitu ya. Ini aja di foto gue dibilangnya ganteng banget. Aslinya gimana? Oke, halo Irma, udah kedengeran ya Irma suaranya? Halo Irma. Halo Irma. Bayang dia mungkin ya. Semayangnya hana jemaah le. Ye masih Roro. Oke, assalamualaikum semuanya. Mohon maaf nih, sementara saya mute dulu mic-nya, soalnya sudah mulai ada banyak suara-suara yang saya tidak paham. Ini saya mau kenalan dulu yang baru pertama gabung sebulan ke belakang siapa aja ya? Yang saya tahu di sini ada Mbak Tuti, ada sama Irma ya. Saya mau cek dulu suaranya Irma nih. Halo, assalamualaikum Irma. Halo, assalamualaikum Irma. Halo Irma. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oh, jelas ya? Ya. Oke, sebentar ya. Terus tadi coba. Ini saya coba unmute semua, tapi kalau yang di tempatnya memang kelihatannya lagi apa? Ini mic-nya maksudnya saya buka, tapi kalau yang tempatnya kira-kira agak kurang tenang, tolong nanti dimati dulu mic-nya ya. Ini saya buka nih mic-nya sekarang semua ya. Nah, ini suaranya siapa ini? Nih, ayo. Syawal. Maaf Pak. Ya, dimatikan dulu Syawal, mic-nya Syawal. Iya ya Pak. Siap. Ya. Oke, ini masih ada lagi suara Suci ya. Suci bisa tolong di mute dulu. Oke, sudah ya. Edi, tolong di mute boleh? Oke, nah ini udah tenang nih ya.
Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya atau mau ngomong, nggak apa-apa, mic-nya dinyalain sebentar, tapi habis itu dimatiin lagi biar nggak ada lagu yang lain. Ini gimana Pak Adit? Kita mulai atau masih nunggu berapa menit lagi kita nunggu kira-kira? 5 menit lagi aja kira-kira Pak. Boleh deh 5 menit lagi dimulai. 5 menit. Biar nggak bosan nih setel musik. 20.35 ya. Ya, setel musik lah Dit, biar nggak bosan Dit. Gue pakai HP, lo aja nggak pakai laptop. Hah? Gue pakai HP, lo aja yang pakai laptop. Gue pakai HP. Musiknya dari gua nih. Musiknya dari gua yakin nih. Iya. Asal jangan lagu Jember ya. Serius. Kan lo bilang musiknya kemarin, kalau musiknya dari lo terserah lo. Kalau dari gue juga terserah gue. Ya oke, silahkan. Besok kan bisa gue balas pas AM. Gue coba cari ada musik apa di laptop gue. Oke, sebentar ya, sambil nunggu kita mendengarkan musik dulu nih beberapa menit ke depan. Area loading ya. Ini kalau suara musiknya nggak keluar, Helmi aja suruh nyanyi ya. Ya siap. Jangan Pak, tega kali Pak. Halo? Keluar nggak musiknya? Enggak. Belum. Belum. Ntar dulu. Enggak ada. Nah, ini baru siap keluar kayaknya sebentar nih. Setelah belakangnya sebenarnya sebelum di trainer ini guru PAUD Pak. PAUD. Putus-putus suaranya tapi. Iya, putus-putus. Iya, ini kalau gue ngeluarin sound, suaranya putus-putus ya. Coba gue share. Kenapa? Coba gue sharing. Share lagu ya. Ya, coba. Helmi pakai komputer. Nggak pakai HP Pak. Touch screen aja, lock screen bisa nggak? Nggak bisa Nggak kalau bisa ya? Nggak bisa. Kalau mau audio harus dari laptop. Oh gitu. Anda kurang beruntung. Pupus harapan gua Pak. Lo mau setel lagu apa emang nih? Lo udah ada niat jahat nih soalnya nih. Gua tahu lo ada niat jahat, jadi nggak dibolehin. Astaga. Enggak lah Pak, gua orang baik kok. Dari wajahnya kelihatan Pak, gua baik. Yang mana nih yang lainnya 3 menit lagi mulai loh. Oh, tadi gara-gara ada suara lagu anak kecil, sekarang anaknya adik nyanyi ya? Kok kedengeran sih? Iya, kedengeran. Kakak nyanyinya kedengeran. Mic yang geter cuma mic lo doang. Gak apa-apa lah, Dit. Anak lo aja suruh nyanyi dulu, Dit. Anak gue nyanyinya lagu yang kemarin. Apa? Luar biasa. Dia udah dari sejak kecil ya menikmati lagu Korea itu ya. 2 menit lagi ya, kita tunggu ya. Iya. Ini tapi di sini kan yang baru, yang gue tahu sih baru Tuti sama Bu Tuti sama Irma. Dari grupnya Adit gimana, Dit? Siapa aja, Mi? Yang baru yang udah masuk? Yang gue baru lihat sih Syawal ya.
Iya, Syawal, Pak. Terus ini tadi udah. Glenn Fredly meninggal memang ya? Iya, barusan gue juga lihat. Innalillahi. Sakit apaan? Nah, belum baca. Putih itu mana? Kok tiba-tiba? Gue lihat di seorang. Baru Syawal berarti ya, Elmi ya? Baru Syawal ada lagi nggak, Mi? Ada, Pak. Ini tapi 2 orang lagi belum bisa masuk nih, Pak. Katanya nggak bisa masuk. Sinyal mungkin. Kenapa nggak bisa masuk? Nggak tahu, dia ngomong nggak bisa masuk, Pak, katanya. Bisa, coba klik aja linknya. Udah di-download belum Zoom-nya? Udah. Checklist. Sinyal dia kali. P1 pula lagi. Yang Mana, lain Pak? gimana? Bisa, insya Allah, Pak. Mau install aplikasi dulu. Ya elah. Hamdani ini siapa? Hamdani. Tahu nggak, Mi? Hamdani siapa, Mi? Nah, itu mungkin grup Pak Boy mungkin. Pak Boy-nya mana? Belum masuk. Udah keluar. Belum. Pak Boy belum masuk. Mungkin. Oh, itu belum masuk. Oh, grupnya si Nur. Oh, grupnya si Nur. Udah ngomong lah, Nur. Jadi berarti mungkin yang dinyalain mic-nya yang baru-baru aja ya, biar apa? Yang lain menyimak gitu ya. Setuju. Apa semuanya dimatiin aja mic-nya. Nanti kalau udah slide lo habis baru tanya jawab aja itu. Boleh. Udah keluar ya slide-nya? Udah. Nur katanya nggak dinyalain mic, nggak bisa ngomong, bisa nyalain mic sendiri kan itu? Sebentar. Kayaknya bisa harusnya. Coba taruh. Berat banget nih kamu. Coba dari lo, Rit. Di unmute. Iya, di unmute aja. Di unmute aja. Apa di mute? Gimana maksudnya? Yang lain? Di mute aja, Dit. Kita mulai Mute aja ya. Mute aja, mulai aja ya. Ya, oke. Ya. Berarti lo aja yang buka ya. Ya, lo yang buka lah, Dit. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, jelas ya? Halo, Dit, terdengar ya? Masuk Pak, silakan Pak. Oke, siap ya. Jadi malam hari ini sesuai dengan jadwal kita, hari ini kita akan membahas tentang basic selling. Nah, sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang baru ada yang belum kenal ya, perkenalkan nama saya Fahid, latar belakang saya seorang sarjana manajemen bisnis. Saat ini saya berdomisili di Kota Jember. Nah, ini saya lihat ada rekan-rekan dari berbagai kota ya, kayaknya banyak dari Aceh, terus ada juga nih dari Bandung, ada juga yang dari Magetan ya. Nah, sebelumnya saya pengen berkenalan dulu nih buat teman-teman yang mungkin baru untuk
baru pertama kali bergabung lah sebulan ke belakang, biar saya tahu nih, maksudnya di antara 13 orang, ini total ada 13 orang ya yang menyimak meeting malam hari ini. Harapan saya sih bisa interaktif, karena kalau nggak interaktif saya agak bingung nih kadang ini materi saya yang saya sampaikan nyampe nggak gitu materinya. Jadi mungkin saya minta tolong untuk yang baru pertama kali bergabung 1 bulan ke belakang, mungkin bisa balas di chat aja deh, atau nyalain mic-nya sebentar terus bilang saya gitu. Jadi saya tahu siapa aja nih. Boleh, silakan. Boleh, mungkin siapa yang mau kenalan duluan? Sambil kita menunggu. Bisa mic-nya bisa, oh sorry, mic-nya bisa dihidupin, teman-teman bisa klik, nanti bisa ini, bisa ngomong. Silakan. Saya Edi dari Loksmawe Aceh Utara. Oke. Siapa lagi? Edi ya, yang baru. Terus ada lagi mungkin? Tadi saya, Bu Tuti saya sudah tahu, Irma sudah tahu. Yang lain mungkin Syawal ya? Syawal ini baru bergabung ya? Betul ya Syawal ya? Halo? Iya Pak, baru 2 kali. Kemarin sih ada ikut OP-nya Bapak juga. Oh, oke. Jadi baru bergabung di bisnisnya juga baru ya, Syawal ya? Sekitaran 10 bulan Pak. Oh, masih baru bulan. Juga sih. Ya. Masih baru juga, oke. Iya, kalau yang 1 bulan banget baru bergabung tadi selain Edi siapa lagi nih kira-kira? Boleh, mungkin. Ada? Oke, kayaknya belum ada yang nyaut nih. Oke, ini saya langsung aja masuk materinya ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita akan bahas di akhir ya, di belakang. Jadi malam hari ini saya akan membahas tentang basic digital marketing. Nah, sebenarnya jujur kalau soal digital marketing ini saya boleh dibilang masih belajar juga gitu. Walaupun saya sudah cukup lama, saya belajar jualan online itu sejak mulai tahun 2011 sampai sekarang. Jadi ya lumayan lah ya, hampir sekitar boleh dibilang sekitar 9 tahunan saya bergerak di dunia online. Dan dulunya ada Hamdani ya, waalaikumsalam, dari Dayo ya, oke. Nah, jadi saya dulu pertama kali belajar jualan online itu 2011, dan saya ingat banget waktu dulu itu yang bikin saya tertarik jualan online karena ada mentor saya bilang gitu bahwa sekarang zamannya sudah berubah gitu. Kalau kita nggak ikut yang berubah nanti kayak dinosaurus punah gitu. Terus saya bilang, oh berubah gimana Pak? Iya, anak-anak sekarang pada jualan online. Oh gitu ya Pak. Terus caranya gimana? Nah, waktu itu bagus banget jawaban dari mentor saya. Dia bilang gini, ya itu dia lo cari tahu ya gitu. Jadi sampai sekarang semua ilmu internet marketing yang saya dapatkan ini semua saya dapatin rata-rata itu otodidak. Jadi penting buat teman-teman yang sekarang mungkin mendengarkan malam hari ini, kalau teman-teman pengen bisa ahli dalam ya internet marketing, pengen bisa jago jualan, yang paling penting sebenarnya sebelum teknisnya adalah teman-teman punya rasa curiosity nggak? Maksudnya punya rasa penasaran nggak tentang jualan online ini? Karena kalau nggak punya rasa penasaran yang tinggi, nggak benar-benar pengen ngulik, walaupun ikut seminar online beberapa kali gitu tentang internet marketing, biasanya hasilnya cuma jadi pengetahuan aja, tapi nggak jadi hasil real. Hasil real itu contohnya apa? Ya produknya kejual, dapat untung besar, dan lain-lain. Nah, makanya sebelum kita mulai materinya, saya mengajak rekan-rekan yang mendengarkan malam hari ini untuk mau terus menggali informasinya. Toh zaman sekarang tuh enak banget kita buat jualan online, maksudnya untuk belajar ya. Zaman dulu, tahun 2011 itu belum eranya YouTube ya. Kayaknya nggak kayak sekarang lah. Kalaupun dulu YouTube udah ada, tapi belum sehit sekarang. Dan zaman dulu tuh orang kalau mau belajar, satu-satunya cara adalah ya kita buka buku atau datang ke seminar. Nah kalau sekarang, eranya berkembang internet secepat sekarang, itu enak banget. Sekarang tuh teman-teman tinggal mau cari apapun sebenarnya ada di YouTube. Ini semua yang saya kasih materinya hari ini itu saya ambil juga dari YouTube. Gitu. Maksudnya saya belajarnya juga dari sana. Jadi mungkin hari ini teman-teman mendengarkan, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ya 2 hari, di sebulan, 3 bulan, atau setahun kemudian bahkan teman-teman jauh lebih hebat gitu kalau teman-teman mau ngulik. Jadi kuncinya itu. Saya harap jangan ambil mentah-mentah dari apa yang saya share pada hari ini. Yang paling penting adalah setelah ini teman-teman timbulin rasa penasaran untuk pengen tahu lebih banyak. Nah nanti mungkin di sesi tanya jawab kita bisa banyak diskusi ya. Ini saya jelasin dulu materinya. Oke, kita masuk. Nah, ini saya biasanya kalau bicara soal internet marketing, saya selalu cerita dari latar belakangnya dulu. Teman-teman tahu nggak, ini data dari Hotsuite. Hotsuite itu salah satu website yang mendata aktivitas internet seluruh dunia.
ada namanya social media landscape. Jadi kayak apa ya, gambaran orang pakai internet di seluruh dunia. Ini saya ambil datanya Indonesia ya. Indonesia itu, teman-teman bisa lihat di sana, pojok kiri warna merah, jumlah penduduknya ada 268 juta orang. Kebayang ya? Cuman jumlah HP-nya, jadi jumlah mobile yang terkoneksi, itu ada 355 juta. Jadi kebayang nggak? Orangnya ada 268 juta, HP-nya ada 350. Jadi jumlah HP lebih banyak dibanding jumlah orang gitu. Kebayang ya. Jadi boleh dibilang apa ya, di Indonesia ini potensinya sangat besar sekali untuk kita jualan online gitu. Karena orang sekarang memang benar-benar hidup di dua dunia, di dunia nyata sama di dunia maya. Jadi rugi banget kalau kita sekarang berbisnis tapi nggak manfaatin media yang ada. Maksudnya nggak manfaatin online ini kayak gitu. Ini ya highlightnya. Terus ini ya, dari sekitar 150 juta yang aktif menggunakan sosial media, itu 130 jutanya aktif menggunakannya lewat handphone. Sekali lagi ini data bahwa manusia di Indonesia sekarang itu sudah berubah cara berpikirnya gitu. Jadi maksudnya perilakunya, bukan cara berpikirnya ya. Perilakunya sekarang semua pasti deket banget sama handphone. Coba deh teman-teman lihat sehari-hari aja ya. Pagi biasanya dulu nggak kayak sekarang. Zaman dulu saya pagi nggak ada tuh pagi-pagi pertama kali dipegang handphone. Mau tidur terakhir dipegang handphone. Kalau teman-teman sekarang, saya yakin lah sebagian besar di antara kita nggak bisa lepas gitu dari handphone. Nah, apa sih yang akan saya jelasin malam ini? Jadi gini, kalau kita bicara internet marketing secara luas gitu ya, itu ilmunya banyak banget. Nanti teman-teman bisa tanya dengan mentor-mentor yang lain, banyak banget bahasannya. Misalnya mulai dari, kalau dari umum ya, biasanya dari garis besarnya itu saya bagi dua dulu. Internet marketing, ada yang namanya berbayar, ada yang namanya gratisan. Kalau berbayar ya kelebihannya kita nggak usah capek, nggak usah repot gitu. Tinggal kita bayar, nanti bayar iklan gitu maksudnya, nanti iklan yang bekerja buat kita tinggal melayani pelanggan. Tapi kelemahannya memang butuh biaya besar untuk bisa beriklan gitu. Biayanya juga ya lumayan gitu. Dari pengalaman teman-teman yang jualan, kalau mau belajar pakai iklan tuh contohnya apa sih Pak? Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, banyak macam-macam lah, endorse, paid promote, banyak lah nanti istilah-istilahnya. Kalau yang belum paham internet marketing boleh googling atau tanya sama mentornya. Itu contoh-contoh internet marketing yang berbayar. Tadi saya bilang kalau berbayar kita pakai pihak ketiga, minta tolong ke mereka untuk mengiklankan barang kita. Nah dengan konsekuensi kita bayar mereka. Kelebihannya tadi nggak ribet, tinggal bayar, beres, orderan datang ke kita. Tapi kelemahannya nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur di mana? Kadang bisa kejadian kita ngiklan 20.000, hasilnya banyak. Saya pernah tuh main di Facebook, ngiklan 20.000, hasilnya gede nih. Oke deh, besok kalau gitu coba 100.000. Pas dicoba 100.000 malah nggak ada hasilnya sama sekali. Gitu. Jadi kalau main berbayar ini kadang tebak-tebakan gitu. Nggak selamanya iklan kita bisa bagus. Dan untuk bisa dapat angka stabil, biasanya butuh biaya iklan yang cukup besar. Rata-rata orang-orang di TNC yang jago jualan pakai iklan, itu mereka bisa mengeluarkan biaya iklan antara 5 juta sampai 15 juta per bulan untuk biaya iklannya aja. Memang penjualan mereka gede, bisa sampai puluhan juta, tapi biaya iklannya juga besar. Itu kalau pakai cara berbayar. Sekali lagi bukan berarti ini nggak boleh dipakai, boleh, cuman kita nggak akan bahas sekarang. Terus berikutnya ada cara gratisan. Nah, cara gratisan ini banyak juga bentuknya. Nah, sebelum saya jelasin banyak bentuknya, kenapa kelebihan cara gratisan? Ya, kelebihan cara gratisan itu ya gratis, kita nggak perlu bayar gitu. Jadi kita nggak perlu keluarin uang, asalkan kita mau kerja keras, kita bisa dapat hasil. Nah, jadi kelebihan cara gratisan adalah dia gratis, nggak perlu keluar biaya. Kelemahannya, untuk bisa laku produknya, kita harus mau punya effort yang besar, jujur aja. Contoh misalnya pakai Instagram, kalau pakai teknik follow to follow, tanya Pak Adit tuh ya, dia punya akun hampir 100 akun tuh Instagramnya. Gitu. Jadi memang harus main banyak kalau misalnya kita pakai cara gratisan. Itu konsekuensinya, karena kan kita nggak mau ngeluarin duit gitu. Jadi memang harus dipilih mau kayak gimana. Nah, terus apalagi ada cara di Facebook, cara gratisan juga ada add to add orang satu-satu. Terus, nah kalau malam hari ini yang saya mau bahas adalah cara gratisan melalui WhatsApp. Kenapa saya pilih WhatsApp? Karena gini, kita kan sebenarnya pada saat kita ngiklan di Facebook, kita ngiklan di Instagram, atau follow to follow di Instagram, nge-add-addin orang di Facebook, intinya kan yang kita lakukan berusaha untuk memindahkan komunikasi kita dari sosial media itu pindah ke WhatsApp. Kenapa ke WhatsApp? Karena ya semua orang zaman sekarang pasti punya WhatsApp, dan transaksi biasanya ujung-ujungnya terjadinya di WhatsApp. Itu kenapa saya berpikir kenapa kita nggak
dari WhatsApp dulu, gitu. Maksudnya belajarnya. Kita cukup mengoptimasikan WhatsApp kita pribadi aja sebenarnya udah bisa terjadi penjualan di sana. Terutama buat teman-teman yang baru nih, yang belum jualan produknya sama sekali. Sebenarnya kalau kita bisa maksimalin kontak WA kita, itu udah bisa maksimal banget. Nah, terus ini beberapa tadi alasan ya, kenapa di WhatsApp, yaitu tadi ya, karena sebagian besar waktu kita dipakai di internet itu untuk bersosial media. Dan kalau kita ngomong sosial media yang paling aktif di Indonesia, nomor 1 tuh YouTube, nomor 2 WhatsApp. Jadi sebagian besar waktu kita habis di internet itu buat apa? Untuk YouTube, nomor 1, nomor 2 WhatsApp, baru untuk Facebook, Instagram, Line, Twitter, dan lain-lain. Jujur aja saya sebenarnya nggak ngeh nih dulunya di awal. Saya pikir sosial media yang paling hits malah Instagram. Ternyata malah Instagram ini masih kalah sama Facebook. Menurut data ya, ini masih data tahun 2019 Januari. Kayaknya tahun ini juga belum begitu jauh lah. Dan ternyata yang namanya WhatsApp itu masih di atasnya Facebook bahkan. Makanya itu kenapa saya lebih memilih untuk kita coba belajar dulu dari WhatsApp. Oke. Saya udah pernah Pak promosi pakai WhatsApp, tapi hasilnya nihil. Nah, saya mungkin pasti ada lah ya di antara rekan-rekan yang sekarang udah pernah nih promosi di WhatsApp, bikin status WA gitu ya, status WA-nya sampai titik-titik gitu. Oh, isinya apa? Iklan semua. Pernah nggak? Atau nggak pernah lihat nggak? Ada orang yang jualan di HP kita, di WA kita, terus kita pikir itu lingkaran gitu, tapi ternyata isinya iklan semua. Gitu. Atau teman-teman yang udah pernah jualan, saya udah Pak broadcast semua teman-teman saya satu-satu saya hubungin, tapi tetap aja hasilnya nihil. Gitu. Nah, jawabannya adalah ini. Kenapa sih nihil? Biasanya yang saya selalu jelasin di awal, jualannya sudah tertarget belum? Jangan-jangan kita menawarkannya sama teman kita, bukan sama target market. Jadi gini, teori basicnya ya, kalau kita mau jual barang itu harus sama target market, bukan sama teman kita. Maksudnya gimana bedanya? Gini, contoh ya, kalau misalnya saya mau jualan tasbih, kebayang ya, tahu tasbih ya? Kira-kira logikanya, saya jualnya di depan masjid, apa depan diskotik? Coba, saya mau tanya. Boleh, mic-nya dinyalain yang mau jawab. Kira-kira kalau saya jualan tasbih, jualannya di depan masjid, apa di depan diskotik? Masjid Pak, masjid. Masjid Pak. Hah? Masjid. Kenapa di depan masjid? Kenapa nggak depan masjid? Siapa tahu aja di diskotik ada yang mau taubat kan? Keluar tiba-tiba astagfirullah gitu. Jangan Pak, jangan. Jarang Pak, biasanya diskotik mabuk. Biasanya bukan diskotik mabuk. Ya. Jadi ya itu benar. Jadi kalau kita mau jualan itu, mau online ataupun offline, yang paling pertama harus kita lakukan, kita tentukan dulu target marketnya siapa. Baru kita nawarkan ke dia. Nah, banyak di antara kita coba jualan, terus misalnya orang-orang baru terutama nih ya, orang-orang baru misalnya baru mulai jualan, terus begitu mereka coba seminggu 2 minggu, barangnya belum laku, terus mereka bilang apa? Ah, susah Pak jualan online, saya udah coba, saya udah tawarin tuh ke semua teman saya, tapi nggak ada yang mau. Tar dulu. Mungkin kita sudah nawarin ke teman kita, tapi belum tentu teman kita tuh target market. Contoh, saya jualan kerudung. Saya punya kontak WhatsApp 500 orang. Logikanya masa iya sih dari 500 nggak ada yang mau? Saya promosi itu mati-matian. Broadcast semua satu-satu, private message semua satu-satu, update status WA sampai banyak gitu. Berharap ada yang beli. Tapi setelah 2 minggu nggak ada yang beli. Kenapa nggak ada yang beli? Ternyata selidik kontak saya isinya cowok semua. Saya nawarinnya kerudung. Kira-kira walaupun saya kerja keras, peluang terjadi ada pembelian besar apa kecil kira-kira? Coba, besar apa kecil? Dijawab tolong dong. Ini gue rasa ngobrol sendiri. Kecil Pak, kecil. Iya, tolong disaut ya. Soalnya gue kalau ngajar ngomong sendiri gini bingung kadang. Oke, siap Pak, siap. Siap Pak. Iya juga nih Pak, belajar sama ini. Oke, jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya kita mau jualan, juallah ke target market. Jangan cuma jualan ke teman kita, karena teman kita belum tentu target market. Kalau kita jualan ke target market, akan lebih mudah yang pertama. Gitu. Terus yang kedua, kita nggak akan stres. Kalau kita udah ngerti siapa target market kita. Jadi sebelum kita lanjut nih, gimana Pak cara teknik jualan di WhatsApp-nya? Tentukan dulu target marketnya nih siapa. Contoh, sekarang kita mau jualan produk apa dulu nih yang mau kita bahas. Coba, pilih deh salah satu produk. Spirulina aja Pak. Oke, spirulina misalnya ya. Yang umum nih, buat teman-teman kan di awal bisa mulai belajar dari jualan spirulina dulu. Kira-kira yang pakai spirulina nih siapa sih? Kita tentukan target market itu paling gampang di awal dari range usianya dulu. Dari jenis kelaminnya dulu. Kira-kira kalau spirulina yang pakai itu banyaknya cewek apa cowok? Cewek.
Oke, cewek. Sekarang pertanyaannya, apakah semua cewek pasti pakai masker? Tidak. Belum tentu. Belum tentu. Jadi tadi ya, jumlah orang di Indonesia itu ada 268 juta orang. Tapi dari segitu mungkin anggaplah 60%-nya cewek. Walaupun 60%-nya cewek, belum tentu semua pengen pakai masker. Tapi kita udah spesifik tuh cari cewek. Nah, terus berikutnya, di usia berapa sih kira-kira yang mungkin butuh masker? Coba kira-kira usia berapa? 18 sampai 25. 25. 6. Berapa? Under 30. Under 30. Oke. Tapi di gua ada juga ini ibu-ibu dokter, Pak. Di bawah 40 masih pakai, Pak. Di bawah 40 masih pakai. Oke, kita ambil tengahnya aja. Anggaplah mulainya dari 19 tahun sampai 40 deh range-nya misalnya. Antara itu mungkin paling banyak nanti di 20-an sampai 30 ya. Kenapa? Karena 20-an itu orang udah pegang duit. Saya sangat menyarankan kalau ngejar target market itu yang usia aja udah pegang duit. Karena kalau kita ngejar target market isinya kontak kita anak-anak SMP gitu. Kalau anak-anak SMA kelas 1 biasanya ujung-ujungnya nanya mama dulu gitu. Kalaupun beli juga belinya eceran sedikit banget. Ya, makanya mendingan kejar targetnya usia 19 ke atas, mungkin sampai 40 tahun. Atau ada yang 60 tahun masih mau juga bisa jadi ya. Kayak gitu. Oke. Itu tadi. Nah, pertanyaannya apakah semua wanita usia 19 sampai 60 atau sampai 40 mau maskeran? Belum tentu, Ya. Pak. Hah? Belum tentu. Belum tentu. Gitu. Artinya Belum kita tentu, harus Pak. lebih spesifik lagi, gitu. Nah, spesifiknya berdasarkan apa? Ekonomi. Penting nih, kita harus targetin orang ini berdasarkan ekonomi. Kita mau targetnya orang yang ekonominya kayak gimana? Kira-kira kalau kita jualan masker, harga 100.000, 10 kapsul isinya, jualnya ke kalangan apa nih? Ada bawah, menengah, atau ke atas? Kemana kita target? Menengah ke atas. Menengah ke atas. Benar. Nah, berarti kita pengen kejar menengah ke atas. Nah, sekarang tadi kita udah dapat 3 kata kunci tuh. Usia wanita, usia 18, 19 sampai 40 dan ekonomi menengah ke atas. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang diklasifikasi ini semua butuh masker? Belum tentu. Belum tentu juga. Kayak gitu. Nah, berarti harus lebih spesifik lagi. Kira-kira kenapa sih orang butuh masker? Yang pertama, bisa jadi mereka butuh masker karena mereka punya profesi yang menuntut mereka harus punya penampilan yang menarik. Apa contoh kira-kira profesi yang butuh penampilan yang menarik? Pramugari. Pramugari, Pak. Pramugari. Ya, pramugari. Gue tau lah lo suka pada pramugari semua. Semua jawabannya SPG. Bank, Pak. Bank. Suster, Pak. Suster. Hah? Ya, Teller bank. SPG, teller bank. Apalagi? Sales mobil, sales kereta, Pak. Sales mobil, sales kereta. Emang kereta ada yang jualan? Kan gue bilang tadi. Motor maksudnya. Iya, ya gue tahu gua. Tadi kok nggak dibilang Honda sih? Tadi katanya Honda. Aceh Utara sama Aceh Pusat beda itu. Oke. Kita balik ke topik ya. Agak melenceng jauh. Tapi intinya jadi ada orang yang kasarnya gini, kalau kita nawarin ke wanita usia 18 sampai 40, menengah ke atas, profesinya pramugari. Sama kita nawarin ke orang usia 18 sampai 40, wanita menengah ke atas, profesinya misalnya ibu rumah tangga. Besar mana peluangnya ada orang yang butuh? Pramugari. Atau profesinya binaragawan misalnya. Lebih mana yang butuh kira-kira? Pramugari. Nah, jadi itu kata kuncinya. Kalau kita nawarin ke pramugari, besar nggak potensi pembeliannya? Besar. Apalagi kalau kita nawarin ke SPG, atau kita nawarin ke MUA, atau MUA ya, makeup artist, atau kita nawarin ke selebgram, dan lain-lain. Nah, jadi gitu. Kita tentukan target marketnya. Itu tadi berdasarkan profesi. Tapi bisa juga minat ini, jadi ini bagi 4 ya. Tentuin target market pertama usianya berapa. Yang kedua, tentukan dia jenis kelaminnya kayak gimana. Terus, Pak, kalau jenis kelaminnya belum diketahui gimana? Karena jenis kelamin agak rancu ya. Tapi udah jelas ya cewek cowok. Oke, terus habis itu ekonominya kayak gimana? Nah, yang terakhir minat. Nah, dia minat ini bisa dibagi lagi beberapa klasifikasi. Bisa minat gara-gara dia punya profesi tertentu yang bikin dia minat, atau dia pakai merek tertentu. Kalau dia pakai merek tertentu,
misalnya Wardah, orang yang pakai merek Wardah ada kemungkinan tertarik pakai masker, betul nggak? Benar. Atau orang yang pakai Revlon tertarik pakai masker. Tapi orang yang pakai Viva nggak cocok kita tawarin masker. Kenapa? Karena dia ada maskernya. Enggak, karena Viva harganya murah. Lu nggak ngerti harga Viva berarti ya? Jebakan Batman bahkan. Red Center. Mantap, Pak. Jadi intinya nggak sembarang merek, nggak semua merek kosmetik itu kita kejar. Kita juga cari mana merek yang branded gitu. Karena kalau kita nyari orang-orang pengguna merek branded ini lebih besar peluangnya kalau kita nawarkan ke mereka, mereka tertarik kayak gitu. Bisa berdasarkan merek. Atau orang bisa minat pakai masker spirulina karena dia pakai barang tertentu. Maksudnya gini, kalau orang lagi makan bakso, besar peluangnya ditawarin kerupuk dia mau, betul nggak? Betul. Karena itu kan barang padanan, betul ya? Sama juga besar peluangnya orang kalau misalnya beli kerudung ditawarin apa? Ciput dalam itu kan, kalau kerudung ada dalamannya lagi ya? Ya, Pak, siput. Biasanya betul. Siput ya. Nah, atau ditawarin kerudung, terus ditawarin apa ikat rambut, biasanya masih minat gitu. Ya sama, kira-kira orang yang beli masker nih, orang yang beli apa sih? Misalnya beli bulu mata badai, beli pensil alis, gitu. Banyak tahu. Iyalah, kan gue jualan. Ya, Wait, MUA nih kayaknya. Enggak, gue riset. Oh, riset, oke. Jadi intinya gini loh, kalau kita mau cari target market, berusaha memposisikan diri jadi dia. Dia itu profesinya apa, terus dia barang yang dipakai apa, mereknya apa. Makin kita kenal dia, makin gampang kita jualan di internet. Ini basic dulu nih, mau jualan dimanapun, mau jualan di WhatsApp, jualan di Instagram, jualan di Facebook, pakai Google, apapun. Pasti yang diminta pertama tuh, emang kamu maunya saya, si penyedia iklan, nemuin orangnya kayak gimana? Contoh di Facebook nih. Di Facebook kan semua data ada di sana. Kita bilang sama dia, Facebook, tolong carikan saya ibu-ibu. Nah dia bingung, ibu-ibu kayak gimana Pak? Ibu-ibu banyak di sini. Benar nggak? Makanya di Facebook itu sampai detil kan, range usianya berapa, handphonenya kayak gimana, segala macam. Nah makin spesifik target marketnya, lebih mudah buat kita jualan. Jadi itu kunci yang pertama. Kalau teman-teman pengen jago jualan, pastikan teman-teman itu punya target market. Jelas ya sampai sini ya? Jelas Pak. Oke. Nah, coba Anda bayangin kalau misalnya kita bisa punya kontak WhatsApp yang isinya target market kita, dan kontaknya isinya bukan sedikit tapi ribuan. Contoh nih, saya kasih gambaran ya. Saya nggak tahu kelihatan apa enggak. Semoga aja kelihatan ya. Sebentar ya. Harusnya tadi screen dari HP sih ya. Ini kelihatan nggak sih? Salah. Berapa jumlah kontak saya punya tuh? 13.000. 13.000 kontak. Sudah. Nah, coba bayangin kalau teman-teman punya kontak belasan ribu kayak gitu dan isinya target market. Harusnya logikanya mudah nggak buat jualan? Mudah. Sangat. Begitu kita update status WA yang lihat banyak nggak? Banyak. Bisa 1000-an yang lihat status WA-nya gitu. Kebayangnya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita bisa meningkatkan jumlah kontak WA kita ini yang isinya target market, nggak cuma teman kita doang. Nah, itu yang kita akan pelajari, tapi bukan sekarang, di pertemuan berikutnya. Karena sekarang kita cuma bahas inner circle dulu aja, yang basic-basic dulu. Sebelum kita nambahin kontak dari luar, gimana caranya kita memaksimalkan kontak yang ada dulu di dalam nih. Ini kan basic soalnya nih. Ya, kalau buat yang udah lama-lama bergabung mungkin materinya ya apa gini doang, ya memang gini doang, dan dari gini doang udah cukup untuk bisa nyari 1 juta 2 juta sebulan sebenarnya kalau mau konsisten. Nah kunci jago jualan apa sih? Kunci jago jualan itu cuma 2 menurut gua. Yang pertama banyak, yang kedua tertarget. Apa? Banyak dan tertarget. Banyak dan tertarget. Banyak tuh maksudnya gimana? Sebanyak apa kontak yang kita punya? Sebanyak apa pesan kita bisa sebar gitu? Sebanyak apa konten yang kita punya? Ya banyak, pokoknya harus banyak, kuantitas. Kalau main gratisan kuncinya kuantitasnya harus banyak. Tapi jangan cuma kuantitasnya banyak, harus juga tertarget. Karena kalau dengan tertarget, minimal, contoh gini ya, ada 2 toko nih. Toko yang pertama, yang datang 1000 orang sehari. Toko yang kedua, yang datang ini 500 orang per hari. Kira-kira lebih besar mana terjadi penjualan? Di toko pertama atau toko kedua? Sama.
Toko pertama, karena yang datang lebih banyak, betul ya? Betul. Nah, sekarang kita balik. Si toko yang kedua, ini yang datang 500 orang, tapi tertarget. Contoh ini apotik. Orang yang datang udah pasti yang butuh obat. Sementara toko pertama, ini yang datang 1000 orang, tapi nggak tahu mau beli apa. Misalnya datang ke mall. Lebih besar mana terjadi penjualan? Yang tertarget apa yang tidak? Kedua. Yang tertarget. Ya, jelas ya. Makanya kalau kita mau jago jualan, di platform manapun sekali lagi, gimana caranya kita mengirim pesan kita ke banyak orang, tapi harus tertarget. Itu dulu kuncinya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini saya mau bahas sedikit beberapa alat-alat yang bisa dipakai di WhatsApp untuk kita melakukan marketing. Sebenarnya mungkin ya balik lagi ini teman-teman sudah familiar. Sekali lagi ini bukan berarti apa yang saya sampaikan ini paling benar kayak gini. Nanti boleh ditanyakan lagi sama mentornya masing-masing. Cuma menurut pengalaman saya dan coba saya ikutin beberapa video, ya kayaknya kurang lebih kesimpulannya seperti ini. Yang pertama broadcast message. Tahu ya semua broadcast message ya? Tahu, Pak. Kalau nggak tahu ada namanya pesan siaran, tahu ya? Tahu. Oke, nah pesan siaran ini jangan dipakai untuk jualan, tapi dipakai untuk edukasi. Apa? Edukasi. Edukasi, jangan buat jualan. Banyak di antara kita yang masih belum profesional menurut saya jadi penjual online, begitu mereka dagang, mereka broadcast habis-habisan. Ini mohon maaf yang ada suara TV siapa ya? Boleh di-mute sebentar enggak? Suara TV siapa ya? Ini Irma. Oh, ya. Ya, Irma tolong di-mute dulu ya mic-nya. Soalnya suara TV-nya masuk. Nggak, mic-nya aja, mic-nya Irma dimatiin. Iya. Kalau nggak, ya. Oke, udah ya. Sip. Oke, makasih. Oke, lanjut ya. Jadi, yang pertama kita bisa pakai broadcast message. Tapi broadcast message ini fungsinya bukan buat promosi. Karena kalau misalnya broadcast message ini dipakai buat promosi, orang nggak nyaman. Contoh dibalik deh. Teman-teman sekarang, mungkin setiap hari pernah terima broadcast message. Pertanyaan saya, dibaca atau enggak? Enggak. Jarang dibaca. Terus kalau misalnya kita setiap hari dapat broadcast message yang dari orang yang sama, bahkan sehari 3 kali, 4 kali, apa yang kita lakuin? Blog. Bayang nggak? Ini orang yang berbeda jawabannya sama semua langsung. Udah pasti gitu. Jadi broadcast message ini nggak efektif dipakai untuk promosi. Broadcast message dipakai untuk edukasi. Untuk apa? Nanti kita bakal punya kontak-kontak WA yang sudah jadi pelanggan kita, sudah pernah beli barang sama kita. Nah, pakailah dengan bijak broadcast message. Untuk apa? Info kalau lagi ada promo, info kalau lagi ada barang baru, edukasi tentang produk kita atau yang berhubungan dengan produk kita. Nah, itu pakai broadcast message dan jangan ke semua kontak. Ke orang-orang tertentu aja. Biasanya broadcast message itu paling bagus kita pakai ke pelanggan. Kemarin saya ikutin trainingnya Denny Santoso ya, di YouTube dia jelasin bagus banget. Jadi sebenarnya proses marketing itu yang paling bagus adalah melayani pelanggan. Usaha yang paling besar itu saat kita menemukan pelanggan baru. Itu paling berat tuh effortnya. Kita harus menghubungin satu-satu, promosi sana-sini. Nah, kebanyakan orang, mereka yang nggak paham gitu soal marketing, ketika mereka dapat orang yang beli, udah beli putus. Padahal untuk mendapatkan satu orang yang beli itu usahanya luar biasa. Harusnya begitu ada satu, ini dirawat benar-benar jadi pelanggan kita. Karena kalau kita sudah punya basis pelanggan banyak, teman-teman punya di kontak WA tuh isinya 100 pelanggan tuh yang loyal setiap bulan pakai. Kita nggak pusing lagi soal nyari omset. Tinggal edukasi mereka doang. Gitu. Jadi clue penting tuh. Sebenarnya tugas kita jangan cari customer, tapi cari pelanggan. Cari orang yang loyal sama kita dan edukasi ke mereka. Bisa juga bentuk broadcast message yang dipakai misalnya sapaan, kalimat motivasi. Nah, itu lebih baik. Gitu. Biar ini pesan yang menarik gitu. Intinya broadcast message dipakai untuk hal positif. Jangan dipakai untuk promosi. Jelas ya sampai sini ya? Jelas, Pak. Nah, berikutnya ada lagi menu namanya private message. Ini bahasanya bisa beda-beda. Japri, chat pribadi, apalagi ya? Ngerti maksudnya ya? Private message ya? PM, dan lain-lain. Oke. Nah, sebenarnya inilah yang bisa dilakukan buat orang baru di awal. Kemarin saya ngisi training untuk anak-anak SMA ya. Dan kalau mereka benar-benar ngelakuin apa yang saya kasih, besok tuh di antara sekitar 10 orang misalnya yang ikut training, pasti ada 2 atau 3 yang udah closing. Dengan cara apa? Ini, private message. Jadi, ini tulisannya salah lagi. Mas Egi apaan sih ini? Masat. Enggak, Masat juga enggak ini. Mas Egi apa aja.
Anggap aja bahasa Prancis, Pak. Udah, oke, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut aja nggak apa-apa. Jadi biasanya si anak-anak baru ini yang saya lakuin adalah saya minta mereka untuk nge-private message semua kontak mereka. Kita ini kan orang-orang yang baru nih, kayak tadi ada Edi, ada Syawal, mungkin ada Mbak Tuti di sini ya, ada Irma yang juga dengerin. Kalau pengen langkah pertama, Pak, saya pengen jualan, saya cuma punya modal WhatsApp, apa yang bisa saya lakukan? Udah, private message semua teman kita dulu. Semua. Ibarat gini, kalau kita buka rumah makan, saya nih baru buka rumah makan di Aceh. Logika sederhananya yang saya pertama kali lakukan untuk saya promosi ngapain? Karena itu keluarga dekat. Hubungin keluarga dekat. Saya akan bilang sama semua teman-teman saya hubungin semua keluarga saya bilang kalau saya buka rumah makan, betul nggak? Betul. Masalah mereka mau datang, mau beli nggak apa-apa. Yang penting mereka tahu saya buka rumah makan. Dan yang paling penting, yang paling bagus adalah kita coba ngomongin ke mereka secara personal. Jangan, contoh misalnya ya, saya bertamu ke orang itu, saya ketok misalnya, Assalamualaikum, Dit, nih brosur, makasih, gue cabut gitu. Kira-kira dia ngerti nggak saya datang ke sana mau ngapain? Nggak ngerti. Enggak. Makanya private message juga jangan kayak gitu. Tiba-tiba di PM satu-satu, masker spirulina. Yang akan dibaca. Apa bedanya sama broadcast message? Ya, itu cuma bedanya broadcast message dikirim satu-satu. Sama aja. Gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah pendekatan personal. Pendekatan personalnya kayak gimana? Biasanya yang saya ajarin sama teman-teman yang baru di Jember, begitu mereka baru ikut kelas pertama, pulang dari sini, misalnya punya kontak berapa, saya bilang. Dia bilang punya 100, punya 150. Oke, ini PR ya, pulang dari sini, langsung chat semua teman kamu. Chattingnya apa, Pak? Assalamualaikum. Udah gitu doang. Karena kalau Assalamualaikum pasti dibalas, bener nggak? Benar. Betul. Rumusnya gini ya, yang pertama salam, Assalamualaikum, kirim dulu semua, pasti dijawab, Waalaikumsalam, ada apa. Terus yang berikutnya, kunci kedua, basa-basi busuk. Basa-basi busuk ngerti ya? Lagi gimana nih, lagi ngapain nih, apa. Ya, orang Aceh kan sering ngopi, pasti bisa lah basa-basi. Bisa lah ya. Bisa. Kan tiap hari kerjaan ngopi kan? Nah, nggak sering ngopi jangan, Pak. Jangan kelamaan basa-basi busuknya, santai aja, bla bla bla, berapa menit udah cukup. Nah, langsung masuk. Nah, cara masuknya gimana? Cara masuknya kalimatnya langsung ngebelokin ke perdagangan kita gini, pertanyaannya. Kalau dia cewek ya, kamu suka perawatan nggak? Itu aja. Jadi, salam, Assalamualaikum, habis itu basa-basi busuk. Langkah kedua, tanya, kamu suka perawatan atau enggak? Kalau dia cewek. Kalau dia cowok, tanyanya gini, ibu kamu suka perawatan nggak? Pacar kamu suka perawatan nggak? Kalau kita tahu adiknya cewek atau kakaknya cewek, kakak kamu atau adik kamu suka perawatan atau enggak? Nah, itu jawabannya bisa iya atau enggak. Jelas kan? Nah, kalau dia jawab iya, kita bilang gimana? Wah, kebetulan nih, aku sekarang punya produk masker perawatan wajah yang lagi hits banget, lagi viral. Boleh nggak aku share infonya? Nah, ini penting nih. Kalau kita pengen menawarkan sesuatu, yang kita bilang, kita mau share infonya, jangan share barangnya. Aku mau nawarin produk sama aku mau nawarin info. Orang lebih welcome yang mana? Hah? Info atau produk? Info. Nah, jadi tugas kita sebagai tenaga marketing itu sebenarnya ngasih info, jangan nawarin produk. Orang Indonesia itu suka belanja, tapi nggak suka ditawarin. Gue ulang ya, orang Indonesia itu suka belanja, konsumtif, tapi mereka nggak suka ditawarin. Banyak di antara kita, baru kita ngomong, gue punya barang ini nih, langsung bilang, enggak, padahal belum tahu barangnya apaan. Benar nggak? Betul. Makanya jangan nawarin produk. Begitu dia bilang suka perawatan, kita bilang, wah kebetulan nih aku punya info soal produk perawatan wajah yang lagi hits nih sekarang. Boleh nggak aku share infonya? Biasanya kayak gitu mereka bilang, oh ya boleh. Ya udah baru tuh kasih kalimat promosinya. Nanti kalau mereka minat akan tanya harga dan lain-lain. Jelas ya? Itu kalau dia jawab iya. Kalau dia jawab enggak, gue nggak suka perawatan. Sama jawabannya, wah kebetulan aku punya paket perawatan wajah yang lagi hits. Mungkin kamu mau coba mulai perawatan. Boleh nggak aku share infonya? Jelas ya? Ini nggak gua ulang loh. Nanti dibikin sendiri ya kalimatnya ya. Nah, nanti habis belokin dari situ, baru nanti terjadi percakapan kan. Kita promosi kita kasih
pesannya. Nah, masalah dia minat nggak minat belakangan, yang penting mereka udah tahu. Sama kayak gini loh, saya bertamu ke temannya Adit misalnya, saya buka rumah makan, Dit, assalamualaikum, lagi di mana, apa kabar, basa-basi segala macam, terus udah enak, Dit, biasanya lo makan di mana? Oh, makan di sebelah sana, kenapa emang? Nah, kebetulan nih, gue baru buka rumah makan, ini ada info menu-menu produknya, dibawa ya, siapa tahu nanti butuh. Kalau emang dia kebetulan lagi lapar, dia bakal nanya, betul nggak? Betul, Pak. Benar. Tapi kalau emang dia emang nggak mau kan bukan berarti saya jadi musuhan kan? Ya nggak apa-apa, minimal dia tahu, belum butuh, ya udah nggak apa-apa, ditaruh aja dulu. Nah itu maksudnya. Jadi private message di awal yang ke semua kontak ini, maksud kita bukan untuk terjadi penjualan. Syukur kalau terjadi penjualan. Tapi minimal mereka tahu kita jual barang apa, gitu loh. Jelas ya? Oke. Jelas. Paham sampai sini private message ya, terutama buat teman-teman yang baru nih, ini paling bisa dipakai banget. Logikanya sih kalau punya kontak 150 sampai 200 pakai private message aja, itu 1-2 ada yang beli. Gitu. Apalagi nanti dikuatin sama langkah berikutnya yang saya cerita di belakang ya. Itu private message. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Terus berikutnya story WA. Nah, jadi sebenarnya alat yang bisa dipakai di WhatsApp untuk mengiklan adalah story WA. Kenapa story WA? Karena sekarang tuh orang berubah juga pola ininya ya. Saya lihat agak berubah perilaku konsumen tuh. Orang sekarang kalau lagi iseng, mereka nongkrongin story-nya orang lain, betul nggak? Benar. Entah itu story Instagram, story WA, atau story Facebook, betul nggak? Benar. Bahkan sekarang TV itu udah nggak laku. Coba siapa yang masih nonton TV? Enggak. Untuk gua Pak paling. Iya gitu. Sekarang orang semua udah sibuk sama HP-nya masing-masing karena di HP itu kita bisa milih kita mau nonton apa. Nah, kita punya alat yang potensinya besar untuk dilihat sama banyak orang. Apa namanya? Story WA. Nah, jadikanlah story WA ini menarik gitu sebagai bahan buat promosi. Makanya story WA-nya dibikin kayak konten TV. Coba lihat di TV deh. Coba teman-teman bayangin kalau kita buka TV isinya iklan semua. Lo mau nonton nggak? Enggak. Nggak mau. Makanya isi story WA juga jangan iklan semua. Pagi iklan, siang iklan, sore iklan, malam iklan terus. Pokoknya kalau diklik semuanya iklan. Saya kok paling males kalau lihat orang jualan tuh story WA-nya udah titik-titik. Oh, udah pasti nih pas jualan nih. Nggak menarik ya sudah. Ya, nah, gimana kita mau punya banyak pengunjung? Nanti percuma teman-teman, misalnya kita ikut di kelas berikutnya belajar misalnya cara nambahin kontak tanpa batas. Tapi cara main story WA-nya kayak gitu, ya nggak bakal tertarik orang. Gitu. Jadi story WA itu harus terkonsep. Konsepnya apa sih? Nah ini konsepnya saya kasih. Pagi jam 5 subuh. Kenapa harus jam 5 subuh? Biar sholat subuh. Ya. Kenapa harus jam 5 subuh? Karena biar kita posting pertama kali. Kalau kita posting duluan, minimal kalau orang itu bangun, postingan yang pertama dilihat itu kita. Makanya kalau bisa, kita posting duluan sebelum orang itu bangun. Siap, Pak. Kayaknya. Kalau perlu setelah sholat tahajud, jam 3 gitu kan, posting. Kan yang lain belum pada bangun. Jadinya bangun tahajud, padahal belum tidur. Betul. Nengok orang di belakang semua. Ya, pokoknya gitu story WA. Nah, story WA pagi ini apa? Story WA pagi inilah share informasi yang sifatnya positif. Bisa macam-macam. Boleh kalimat motivasi, boleh yang berbau spiritual, boleh berbau berita. Apapun deh, coba lihat deh. TV kalau pagi-pagi isinya pasti info-info, betul nggak? Coba lihat setiap TV pagi-pagi. Ya, isinya kan info-info yang menarik, betul ya? Nah, makanya coba kalau pagi itu siapin postingan info-info menarik yang biar orang mau nge-share. Dan kalau kita cuma lakukan ini sekali, orang nggak akan nge. Dan jangan diulang-ulang ya. Pagi kalimat motivasi nih, tapi kalimat itu terus. Semoga pagi hari ini indah. Besok, semoga pagi hari ini indah. Besok, semoga pagi hari ini indah. Besoknya lagi, si prospek udah tahu. Pasti semoga hari ini indah gitu ya. Pas nggak ngepost, dikira harinya nggak indah. Jadi kalau bisa ya memang harus mau agak mikir buat mikir kontennya. Gitu. Biar orang ikutin, setiap pagi dia nge-share hal yang bagus nih, gue suka nih mantengin story WA dia. Gitu. Dan story WA yang paling banyak dilihat orang itu video biasanya sifatnya. Dicarilah informasi-informasinya kan sekarang banyak konten-kontennya, tinggal dicari aja. Maksudnya gini, sediain satu waktu untuk nyari konten, besok-besok kan tinggal posting-posting doang. Gitu. Ya kalau mau di-repeat boleh lah, tapi jangan di-repeat tiap hari. Seminggu sekali gitu kalau diputar ulang atau 2 minggu sekali. Saya coba ada beberapa lihat setiap pagi bener dia ngikutin nih yang saya bilang. Tapi setiap pagi kalimatnya itu terus saya bilang, wah
bosan juga orang lihatnya. Jelas ya? Itu jam 5 subuh. Jelas. Terus posting kedua kapan? Posting kedua itu jam 10 sampai jam 11 pagi. Apa yang diposting? Yang diposting adalah kegiatan harian. Biar kelihatan story WA kita hidup. Jadi orang Indonesia tuh suka kepo emang sama kehidupan kita mau ngapain. Coba lihat deh. Kalau kita lihat di YouTube, vlogger-vlogger itu, kan kita cuma nontonin kehidupan dia, bener nggak? Benar. Kita bisa pantengin 10 menit, 15 menit gitu. Kepo banget kan kita kan? Nggak tahu, nggak ada faedahnya sama sekali, Bang. Gitu. Seneng aja gitu. Hai guys, gue lagi makan nih. Terus kenapa? Kalau makan kan belum tentu gue makan. Ya, Kita kenyang ya. Iya, memang kayak gitu kan kita. Ya udah, berarti kita lakuin aja jam 10 jam 11 kegiatan kita apa kita posting. Agak narsis dikit nggak apa-apa. Atau mungkin bisa kalau nggak mau wajahnya kelihatan kegiatan orang lain. Misalnya, wah nih ada tukang bakso paling enak nih satu sekolahan. Kalau nanti kalau belanja datang ke sini ya. Kalau nggak ada tukang sayur lewat, wah ini tukang sayur rumah gua nih paling top gitu. Misalnya apapun lah. Pokoknya jam 10 sampai jam 11 ini waktunya narsis. Ya tentang kegiatan pribadi kita. Biar orang tuh ngeliat kita hidup gitu loh. Isinya nggak dagangan terus. Jelas ya? Jelas. Nanti sekitar jam 12 sampai jam 1 siang, baru disitulah iklan kita taruh. Kenapa jam 12 sampai jam 1? Karena ini jam makan siang. Biasanya orang agak senggang. Nah, baru kita masukin iklan. Iklan pun, jangan produknya yang dimunculin saran saya. Tapi yang dimunculin adalah testimoninya. Kenapa? Karena kunci dari pemasaran adalah penasaran. Makin orang penasaran, makin terjadi pemasaran. Jadi produk itu di akhir aja. Contoh gini, lebih menarik mana? Saya posting produk kalsium sama zinc, peninggi badan misalnya. Atau posting foto-foto testimoni, habis itu di belakangnya kasih kalimat. Kamu punya masalah kayak orang-orang di samping, aku punya loh solusinya. Kalau minat, silakan klik link di bawah ini. Biasanya saya kasih link yang kalau diklik langsung kontak ke WA saya. Menarik yang mana? Foto produk atau testimoni? Testimoni. Gitu. Jadi bikinlah postingan yang bikin orang penasaran. Misalnya contoh, capturean kita screenshot kalsium terbaik di dunia misalnya di Google. Terus kita posting, oh ini ya yang namanya kalsium terbaik di dunia. Kamu tahu belum sih soal kalsium ini? Ya apapun lah, sekreatif mungkin. Menurut gua anak-anak milenial ini harusnya bisa lebih kreatif ya. Jadi jangan monoton. Kalau distributor lain cara jualannya nampilin foto produk, ya kita foto produk juga. Atau cara yang bagus kemarin tuh pernah lihat postingan Zing nggak yang dibikin sama Tiansi tuh? Kan bagus tuh cara dia. Ada. Testimoni, cerita, baru memang terakhir ada gambar produknya. Tapi kan implisit, nggak kelihatan jualan produk, bener ya? Iya. Saya modal pakai status WA itu lumayan loh banyak yang nanyain soal Zing. Ya, nah maksud saya jam 12 sampai jam 1 itu promosiin Jualan. Yang ya jualan tapi yang bikin orang penasaran, bikin kontennya lebih menarik kayak gitu. Itu jam 12 sampai jam 1. Jam 3 sampai jam 5 sore posting bukti transfer atau orderan. Stabil setiap jam 3 sampai jam 4 sore. Jangan dirubah-rubah jamnya. Kenapa? Karena biar orang ngelihat setiap hari ada jualan ya. Pak, tapi kan saya nggak punya orderan hari ini. Itulah gunanya punya grup WhatsApp. Kalau saya sih di sini diajarin ke mereka pakai satu nomor rekening. Misalnya pakai nomor rekening saya semua. Jadinya setiap ada yang order kan diposting di grup kan. Nah itu kita pakai bareng-bareng. Jadi kelihatannya toko kita rame. Jelas nggak maksudnya? Jelas. Kenapa ini penting? Gini, kalau teman-teman pengen makan, coba lihat deh di pinggir jalan lagi cari tempat makan. Kalau ada yang rame kita datang nggak? Datang. Kenapa? Berarti di situ enak. Nah, ada rasa penasaran. Ingat, penasaran sama dengan pemasaran. Kalau kita terus setiap jam 4 sore ada barang laku, orang tuh pasti penasaran, nih gila nih orang laku banget barangnya. Padahal bukan kita yang jual tuh. Grup yang lain yang jual, kita posting doang. Gitu. Jadi jam 4 sore bikin orang penasaran lewat postingan. Postingannya maksudnya tadi ada barang dikirim atau terima bukti transfer dan lain-lain. Diatur lah. Nanti pasti teman-teman udah ngerti poin pentingnya. Nah, nanti sekitar jam 7 malam, postinglah komedi. Saya ulang, jam 7 apa? Komedi. Coba lihat di TV deh, kalau udah malam. Isinya apa? Komedi yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu, kenapa? Karena orang udah capek seharian kerja dengan kesibukan masing-masing. Malam masih dikasih yang berat-berat, capek malas dengerinnya. Kasih komedi.
Komedinya terserah deh, cari video-video lucu kan banyak sekarang. Nah, nanti setelah itu sekitar jam 9 malam boleh tuh iklan lagi kalau masih mau. Nah, kunci keberhasilan main di story WA adalah konsisten. Kayak TV aja. TV kalau cuma baru muncul hari ini tayangannya ada, minggu depan udah nggak ada lagi, nggak akan ada orang yang nonton, betul nggak? Betul. Coba lihat deh, Net TV. Dulu pas pertama, penontonnya berapa banyak sih palingan? Dulu cuma nungguin The Comment doang, saya ingatnya. Tapi karena dia terus bikin konten yang bagus, konsisten, orang makin kenal Net TV, makin kenal Net TV, makin kenal, penontonnya makin banyak, baru mulai ada iklan, betul nggak? Benar. Nah, jadi kuncinya, story WA ini anggap aja kita bikin kayak TV. Sambil kita nambahin kontak, nanti kita akan belajar gimana cara nambah kontaknya, mulai konsisten bikin story WA yang menarik. Gitu. Pak, nanti kan lihatnya orang jadi titik-titik. Enggak dong, kalau dia ngikutin kita dari pagi kan nggak akan jadi titik-titik. Iya. Iya benar. Bener ya, gitu. Jadi nggak akan titik-titik. Makanya dari pagi tuh udah ada postingan yang menarik gitu. Nah, terus yang keempat, salah satu yang bisa dipakai adalah bantu share story WA. Nah, ini salah satu jalan untuk menambah kontak nih. Kalau saya, ada orang chat sama saya, entah dia mau beli atau nggak beli, saya selalu bilang sama dia, Kak, boleh nggak minta tolong? Tolong apa? Tolong bantu share story WA. Maksudnya apa? Kita minta tolong dia untuk nge-share iklan kita di kontak dia. Karena banyak terjadi dari pengalaman saya, orang yang beli ke saya itu bukan orang yang dapat infonya pertama kali dari saya. Tapi saya minta tolong ke si A untuk nge-share story WA, terus temennya si A yang beli. Terus hubungin saya. Akhirnya ya temennya A ini yang beli. Kenapa bisa kayak gitu? Si A itu orangnya nggak saya kenal. Saya pakai satu teknik untuk menambah kontak. A ini saya nggak kenal. Begitu saya nawarin ke si A ini belum percaya. Tapi ketika si A ini nge-share story WA, si B ini temennya si A, merasanya kan direkomendasi sama orang yang dia kenal, betul nggak? Betul. Benar. Akhirnya si B hubungin saya dengan sukarela. Kak, kakak katanya jual benih badan ya? Oh iya bener, emang kenapa? Iya nih kak, aku dapat informasi, emang harganya berapa, blablabla. Biasanya langsung closing. Jadi makanya kalau ada kontak WA masuk, nomornya belum ketahuan, nah ini pasti beli nih. Gue pikirnya gitu. Dan bantu share story WA ini paling powerful di antara semuanya itu ini yang paling powerful. Coba ditarget sehari ada 10 orang aja yang mau nge-share story WA, pasti lama-lama laku barangnya. Gitu. Yang terakhir grup WA. Nah, kalau grup WA, yang share story WA ini bisa berlaku juga untuk Facebook dan Instagram ya. Kan sekarang orang nggak cuma nonton story WA nggak cuma nonton story WA, ada story Instagram dan story Facebook. Dilakukan aja hal yang sama. Ada grup di Lampung grupnya Pak Ruli besar, cuma main story WA doang, story Instagram sama story Facebook doang, besar loh omsetnya. Karena mereka main di story dan bantu share story gitu. Terus terakhir grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp ini sekali lagi sama seperti broadcast message, fungsinya untuk edukasi. Jadi pelanggan-pelanggan yang sudah beli diajak, Kak, boleh ya saya invite di grup, nanti di grup itu kita akan share produk-produk yang lain atau info diskon dan promo dan lain-lain. Kita minta izin sama dia untuk dimasukin ke grup. Kenapa penting kita grupin mereka jadi satu? Balik lagi tadi saya bilang, energi paling besar proses marketing adalah mencari pelanggan baru. Udah tahu itu paling besar, jangan kita lakukan terus. Kan mau sampai kapan kita setiap bulan capek nyari orang mau beli, cari orang mau beli. Padahal kalau kita bisa ngatur database pelanggan, setiap bulan gak usah pusing lagi. Contoh deh, lihat orang tukang jualan gas sama Aqua. Kalau mereka sudah punya pelanggan, lu tenang aja, setiap bulan pasti laku tuh Aqua sama gasnya. Betul nggak? Betul. Iya, benar. Coba teman-teman yang sekarang yang beli Aqua, sudah berapa tahun tuh beli Aqua di tempat itu? Atau beli gas di tempat itu? Dari zaman dulu mungkin. Itu kenapa toko-toko kelontong bisa hidup sampai sekarang, karena mereka punya langganan. Semua bisnis besar itu mereka bisa stabil penjualannya bukan dari pelanggan baru, bukan dari customer baru. Semua bisnis besar itu bisa stabil omsetnya pasti dari pelanggan. Jadi kita nggak akan bisa punya omset yang stabil kalau nggak punya pelanggan. Contoh kondisi krisis kayak sekarang. Kalau kita nggak punya basis pelanggan, pasti kebingungan. Banyak orang yang sekarang belum, ya memang potensi ya kita jualan kesehatan, tapi mereka juga mikir kan mau ngeluarin duit, betul nggak? Iya. Gitu. Tapi kalau ke pelanggan, mereka kan udah loyal. Justru malah karena mereka pelanggan kita pada saat kondisi kayak gini, mereka bakal nanya, kalau misalnya kondisi kayak gini, produk buat imunitas tubuh apa ya? Mereka akan beli ke kita. Gitu. Jelas ya sampai sini ya? Jelas, Pak. Berikutnya. Hal yang perlu disiapkan di awal sebelum mulai promosi, yang udah pasti bahan promosi, foto, video, artikel, bahan promosi, aplikasi pendukung, auto text, jadwal coaching. Nah ini nanti bisa ditanyakan sama mentornya masing-masing nih, saya nggak akan bahas detail.
Tadinya mau coba praktek auto text, tapi nanti kita lihat lah ya, waktunya cukup apa enggak, sudah setengah 10 soalnya nih. Belum tanya jawab kan? Ya tahu. Dan saya yakin kayaknya auto text-nya mungkin bisa beda-beda nih. Kayak gitu. Menurut saya gini, auto text-nya biar simple. Tadi kalimat-kalimat saya tadi dibikin jadi auto text aja. Kurang lebih sih kayak gitu caranya. Kalau bahan promosi dan lain-lain kayaknya, maksudnya gini, untuk auto text ini saya yakin mentornya teman-teman sudah punya banyak gitu. Kalau memang dirasakan butuh banget, barulah coba kita bahas. Dan saya lihat kan kayaknya juga yang dengerin yang baru cuma beberapa orang nih. Jadi sayang waktunya kalau dibahas buat auto text doang gitu. Jelas ya? Jelas. Oke. Berikutnya, nah skemanya gimana sih? Jadi skema jualannya kesimpulannya gini. Yang pertama, tentukan dulu target market. Ini kalau kita main ini, saya jelasin skema inner circle ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya mungkin gimana caranya dapetin kontak dari luar. Tapi untuk kontak yang di dalam dulu nih, tentuin target market kita siapa. Jadi kita harus ngerti yang mau beli produk ini kita siapa. Terus setiap hari update status WA dengan terjadwal. Nah, nanti kalau ada yang nge-view, jadi misalnya nih, kita update status WA, terus ada yang ngeliat nih. Nah, yang kita tahu nih yang ngeliat ini masih orang baru, langsung kita private message. Halo Kak, suka perawatan gitu loh. Paham ya? Paham. Nah, kita edukasi, pas kita edukasi, bisa jadi dia minat, bisa jadi dia nggak minat. Minat nggak minat, minta bantu share untuk story WA. Nanti setelah dia nge-share story WA, akan ada kontak yang masuk yang baru, betul ya? Iya. Nah, ketika kontak baru masuk, yang penting harus kita lakukan, memastikan dia nge-save nomor kita. Kenapa dia harus nge-save nomor kita? Supaya dia bisa lihat story kita. Supaya dia bisa lihat story WA kita. Jadi karena di WA ini yang saya tekankan di sini cara jualannya adalah di story WA. Kalau dia nggak nge-save nomor kita, dia nggak bisa lihat story WA kita. Makanya kita pastiin mereka sudah nge-save nomor kita. Asalkan mereka sudah mau nge-save nomor kita aja udah menang 1-0 kita. Nah, setelah kita minta save nomor WA, baru kita edukasi. Kita kasih tahu, ini aku punya produk gini. Jawabannya bisa minat atau nggak minat. Minat nggak minat, kita minta tolong untuk bantu share story WA. Nanti kalau dia bantu share story WA, akan ada kontak baru. Kontak baru datang, kita bilang minta save nomor kita. Habis itu kita promosi. Minat nggak minat, bantu share story WA. Dapat kontak baru. Minta save nomor kita, edukasi. Minat nggak minat, gitu aja terus. Ini kalau muter terus, kira-kira kontaknya nambah nggak? Nambah. Cuman pakai inner circle doang. Ini belum pakai teknik yang keren-keren untuk nambah kontak. Gitu. Nah, materinya selesai sampai di sini. Yang pasti gini, internet marketing itu mudah banget. Dan banyak cara gratisan yang simple banget cara ngerjainnya. Cuma balik lagi, yang bikin akhirnya kita nggak jadi ada hasil dari pengalaman saya adalah kita nggak bisa ngalahin rasa malas kita. Udah itu doang. Nah, makanya kunci sebenarnya di awal adalah seterdesak apa teman-teman pengen menguasai cara ini gitu. Terus kalau ditanya, Pak, cara yang paling bagus apa sih, Pak? Cara ini kan akan banyak nanti ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ya macam-macam lah cara zaman sekarang mah. Cara yang paling bagus adalah cara yang Anda yakini. Itu aja. Karena semua cara bagus. Semua cara terbukti ada orang yang bisa jualan dari sana. Cuman kalau kita sibuk-sibuk terus mencari cara, akhirnya nggak ketemu-ketemu yang kita mau expert di mana. Nah, jadi saran saya setelah ini silakan konsultasi lagi sama mentornya masing-masing. Tentukan teman-teman mau ambil yang mana yang dipakai buat cara jualannya sendiri. Karena belum tentu apa yang saya tawarkan malam ini itu yang paling cocok untuk kondisi teman-teman. Paling itu aja sharing dari saya malam hari ini. Mungkin boleh dibuka sesi pertanyaan. Silakan. Luar biasa, Pak. Mantap. Mantap. Nah, silakan kalau ada yang mau nanya. Kamu nanya dong? Ya, boleh. Pak, itu bagusnya kontak WhatsApp kita kan jual mungkin ada yang di Facebook, di Instagram. Itu kita gabung nggak dengan kontak WA pribadi? Nah, pertanyaan itu selalu sering banget tuh jadi pertanyaan. Balik lagi ke orangnya, nyamannya gimana? Kalau saya jujur lebih nyaman dijadiin satu, karena saya tipe orangnya nggak mau ribet. Wah, ini pegang dua tuh agak repot, tapi idealnya paling bagus itu memang dipisah. Karena kalau dipisah nanti urusan pribadi sama urusan bisnis kan nggak kegabung dan lebih gampang untuk mengorganisir kontaknya. Tapi balik lagi nih, menurut saya sih ya tergantung nyamannya pribadi aja maunya gimana. Kalau saya sih nyamannya digabung. Cuman ada beberapa orang yang lebih nyaman dipisah gitu. Gitu sih. Oke. Siap, makasih Pak. Ya, monggo. Ada yang mau nanya lagi mungkin?
ada. Nih kalau nggak ada yang nanya nih antara jelas apa tidak jelas sama sekali? Jelas. Ini Pak. Enggak jelas. Gimana Bisa jelas? nanya ya? Ini kalau misalkan tadi Pak Fit bilang kalau misalkan jam 12 sampai jam 1 kita kan postingnya kan testimoni. Ya. Itu bagusnya kita postingnya itu satu testimoni, untuk satu produk, misalnya pelangsing satu, dan terus peninggi satu, spirulina satu, ataupun searah aja gitu. Kalau menurut saya satu hari satu tema ya. Misalnya kalau mau jualan peninggi badan ya peninggi badan aja. Maksudnya satu waktu iklan itu satu tema, jangan pecah-pecah. Karena ntar pesannya jadi gak jelas. Ini mau jualan apa nih? Gitu. Menurut saya mendingan yang jam 1 ini dipakai mau peninggi, ya udah peninggi. Tetap. Nanti yang malam boleh pelangsing, misalnya boleh kayak gitu. Gitu. Jadi nanti coba dikonsultasiin lagi. Ya. Jadi gini Pak, ini misalnya nih grup kita memang seller Pak. Kan, jadi kita kan mulai ngajarin yang seperti malam ini Pak Id jelasin nih. Nah, dia kan kebetulan jualannya nggak produk yang kita tawarin. Ada baju itu gimana Pak? Misalnya cocok nggak kalau misalnya dimasukin gitu? Maksudnya gimana? Dia jualan baju. Terus dia pakai praktekin ini masuk nggak gitu maksudnya gitu? Iya dia enggak, misalnya gini Pak, dia baju, sepatu, habis itu makanan, habis itu ada kesehatan. Itu bagaimana penilaian dari ininya Pak? Misalnya dari kontak dia gitu. Oh, apakah cocok apa enggak gitu? Kita sekalian kontaknya kita tawarin. Maksudnya gini, apakah dia target market juga atau bukan gitu ya? Iya betul. Nah itu makanya kenapa di awal private message dulu semua satu-satu. Karena ketika kita private message satu-satu itu, sekalian kita bisa ngedata nih dari kontak yang kita punya, berapa yang target market gitu. Oke. Gitu dulu. Siap. Nanti kan ke depannya kalau kita mainin story WA itu, misalnya gini, kalau dia punya dagangan lain, saran saya sih jangan digabung kontak buat jualan TNC-nya. Dia bikin kontak yang lain. Main story WA-nya di kontak yang lain. Ngebangun lagi gitu dari awal. Biar dia bisa tahu. Artinya kontak yang benar-benar masuk di nomor yang kedua ini memang yang tujuannya untuk tertarik sama produk TNC. Nah, di kontak yang pertama yang dia udah jualan barang lain, dilempar aja. Kalau ada yang butuh produk kesehatan, ada loh di nomor ini misalnya. Jadi dilempar ke web kontak WA satunya gitu. Oke, nggak digabung kontaknya berarti Pak ya? Kayaknya bagusnya gitu deh. Soalnya kalau nggak nanti barang iklannya bingung, banyak banget pasti story WA-nya. Iya, betul. Jadi mendingan dari kontak yang ada itu dipisah dulu, maksudnya diseleksi mana nih yang mau ikutan ingat sama produk kita, mana yang memang cuma pengen beli baju gitu. Oke. Siap Pak. Makasih Pak. Ya. Pak, mau nanya Pak. Ya. Yang kita PM itu orang-orang yang lihat status kita semuanya atau khusus yang testimoni? Oh, sorry. Ya di awal, langkah pertama kalau orang baru, PM semua. Orang baru ya, pertama kali. Sama kayak kita baru buka warung, begitu baru buka ya semua ditawarin, betul nggak? Jelas ya? Nah, cuman begitu sudah jalan, itu cuma dilakukan satu kali tuh, PM yang ke semua orang. Nah, terus berikutnya, kita itu nge-PM orang yang ngelihat pas sesi iklan. Pas sesi iklan aja? Nah, dia nggak sama kayak gini loh. Kita buka rumah makan, ada orang lewat depan kita. Ya langsung bilang, Pak, mau makan Pak. Jangan orang yang ada jauh kita tarik juga. Ngerti nggak maksudnya logikanya? Ngerti. Karena kan orang yang ngelihat iklan kita itu kan orang dekat nih. Nah, langsung kita tarik, jemput bola gitu kasarnya. Kamu suka perawatan nggak? Misalnya gitu. Apalagi kalau kita tahu yang lihat nge-view kita ini ternyata kontak baru misalnya. Gitu. Berarti dikhususkan orang yang lihat di jam kita ngiklan yang jam 12 sampai jam 1 itu ya? Iya, postingan iklan. Yang kita ini ya kita kejar gitu maksudnya. Oh iya. Oke, Pak, thank you. Ya. Pak, saya mau nanya lagi. Ini kan yang pertama kita PM, kalau misalkan kita fokusnya itu di masker spirulina. Ya. Misalkan hari ini kita udah nih nge-PM dia, kalau misalkan kita suka perawatan, pokoknya kayak Autotech tadi. Terus besoknya itu misalkan kita mau tawarin produk peninggi, itu kita kayak Autotech awal lagi atau gimana tuh bagusnya? Oke, jadi gini, ada dua jenis penjual. Ada yang memilih dia hanya kuat di satu produk.
Jadi ada beberapa leader TNC itu mereka memang cuma ahli di satu produk aja. Contoh kayak saya sampai sekarang cuma jualannya peninggi badan misalnya. Baru ini mulai masker spirulina. Ada yang main beragam. Khusus yang main beragam, mendingan pas PM di awal langsung bilang, saya sekarang ada informasi soal produk herbal loh, kita punya produk macam-macam nih, ada ini, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi pas di awal tuh langsung kasih tahu aja, kita punya produk apa aja, kamu ada keluhan kesehatan nggak di antara itu, misalnya gitu. Jangan digonta-ganti, hari ini masker spirulina, besok nawarin lagi peninggi badan, kurang efektif menurut saya sih. Tapi boleh dicoba sih. Jelas nggak maksudnya Zila ya? Iya, ngerti Pak. Jadi gini loh, kalau tadi ilustrasinya rumah makan, saya bisa pilih mau jadi rumah makan warteg gitu, segala makanan ada, atau saya jualan mie baso. Ya kalau saya jualan mie baso, brosurnya saya kasih mie baso aja. Tapi kalau saya jualan warteg, ya mungkin semua menu makanan saya kasih gitu. Jelas ya maksudnya ya? Iya jelas Pak. Jelas gitu. Pak. Moko, mungkin ada pertanyaan lagi? Ini Pak, kalau misalkan kayak cara kita menawarin ke orang-orang yang kawan-kawan yang udah terlalu dekat, misalnya dianya itu udah tahu kalau kita jual produk ini dan dia juga tahu kalau produk itu bagus, tetapi dianya itu nggak negatif, nggak positif, tapi kalau kita minta tolong untuk share di WA dia juga nggak mau. Itu cara kita tanggepin gimana? Blok, Pak. Ya sih. Cara cepat. Iya benar. Lo pengen pakai caranya Boy ya pakai caranya gua? Kalau Boy udah pasti di next aja. Ini makin penuh aja, Pak. Ya kalau gue juga sama sih gitu. Maksudnya kalau misalnya ada teman kita udah coba jelasin, minta tolong emang nggak mau ya udah. Yang penting tetap jaga hubungan aja. Jadi jangan gini. Coba diusahain. Prinsipnya gini ya. Kita dagang tuh bangun silaturahim kuncinya. Bukan nyari cuan. Kalau kita dari awal dagang itu mikirnya nyari cuan, akhirnya silaturahimnya jadi dikorbanin. Pada saat orang itu nggak beli barang kita jadi nggak bagus hubungan sama dia. Padahal kan mungkin ya memang dia nggak beli karena memang lagi belum mau aja atau belum terbuka aja. Yang paling penting tetap jaga hubungan. Ini yang saya lihat dilakukan sama Pak Ruli ya. Pak Ruli itu salah satu orang yang paling gampang banget jualan walaupun offline ya. Jualan sama closing orang. Karena dia ketika berhubungan sama orang itu tulus pengen berhubungan sama orang itu. Bukan pengen jualan. Kalaupun terlepas habis itu dia sambil jualan, ya nggak sambil aja gitu. Dia sampai bilang, nggak tahu gue mah Tiansi tuh kayak mendarah daging aja di gue gitu. Pokoknya ngobrol-ngobrol ujung-ujungnya Tiansi aja gitu. Tapi orang nggak ngerasa kayak ditawarin, ngerti nggak maksudnya? Paham nggak? Ngerti. Gitu. Karena di awal dia tuh tulus pengen sharing-sharing aja. Kalaupun dia cerita soal Tiansi, niatnya pengen ngebantu orang itu, siapa tuh butuh informasinya. Bukan, wah gue lagi kayak buset nih, butuh 3.000 PV, ayo lu beli, kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk ke teman pribadi, saran saya sih gitu caranya. Bangun hubungan aja yang tulus. Nanti juga kalau misalnya memang dia ngerasa butuh dan hubungan kita enak ke dia, pasti kalau butuh kesehatan pasti nanyanya ke kita. Gitu. Jadi mulai dari awal dulu diperbaiki niatnya. Teman-teman sekarang berbisnis jualannya niatnya apa? Cuma pengen nyari untung atau berpikir kita dengan informasi ini bisa ngebantu banyak orang yang punya masalah kesehatan, misalnya kayak gitu. Dengan informasi ini kita bisa banyak berubah hidup orang lain. Memang setelah saya lama di bisnis ini ya, akhirnya saya dapat gitu. Bisnis ini kenapa bisa besar? Kenapa Robert Kiyosaki bilang, this is business for people who like helping people. Buat manusia yang suka membantu orang lain gitu. Dan yang saya lihat semua orang-orang yang sampai titik-titik tertentu ya, kayak Pak Rizky Kanata, Pak Ruli Wahyudi, Pak Naga Sugara, itu mereka bisa punya bisnis sebesar itu karena memang udah bukan untuk mereka cari uang lagi. Mereka senang aja ngeliat orang lain sukses. Mereka kayak udah punya formula bikin orang sukses dan senang aja ngeliat orang lain sukses, ngeliat orang lain sembuh. Itu aja hobi, udah jadi kayak hobi. Kebayang nggak? Nah justru orang-orang yang kayak gitu yang bisnisnya besar. Tapi ketika kita jalankan usaha ini, niat awalnya hanya untuk ngejar keuntungan, ngejar peringkat, ngejar gengsi, ngejar apa biar dikenal orang lain, biasanya bisnisnya nggak gede-gede. Gitu. Justru malah ketika dia yang tulus ikhlas aja saling berbagi, niatnya positif, malah nggak tahu kenapa, jalannya jadi gampangin aja. Contoh kayak Julian Sina ya di Bandung. Julian Sina itu cuma dalam waktu 5 tahun. Sekarang Gold Lion sudah punya bertumpuk Gold Lion di bawahnya. Kemungkinan kalau nggak tahun ini, tahun depan director. Ini jauh lebih cepat dibanding Pak Rizky bahkan. Kebayangnya. Dan salah satu yang saya lihat kelebihan dari Julian adalah dia benar-benar tulus pengen ngebantu orangnya.
Dia benar-benar setiap ada jaringan di dia, atau mungkin bahkan bukan jaringan dia, crossline, benar-benar fokus ke manusianya. Pengen apa ya? Intinya gue pengen bantu lo, apa yang bisa gue bantu. Masalah orang itu ngasih apa ke dia nggak peduli. Yang penting dia bantu tulus. Akhirnya malah dia dapat lebih banyak. Gitu. Contoh misalnya, ini sedikit melenceng dari jualan online ya. Kita kadang punya grup kita belum bisa jualan, belum bisa ngasihin omset. Biasanya yang belum ngerti apa ilmu ini langsung ditinggal, jarang dihubungin, jarang nanya kabar. Kalau lagi bagus omsetnya baru dirampel. Bener nggak? Nah, Julian ini saya lihat dia bisa semua 4 kaki, kebayang nggak? 4 kaki, bahkan 5 kaki dia, itu frontline dia loh. Front langsung nggak ada yang gugur. Semua masih bertahan, fight bener-bener. Kan berarti hebat banget bangun hubungannya. Artinya dia bener-bener, dia pengen banget ngeliat orang-orang yang diajaknya bener-bener sukses gitu. Gitu. Jadi itu sih palingan gila tadi jawabannya kalau buat ke teman. Oke, makasih Pak, banyak dapat pembelajaran baru. Iya, sempurna nih. Gitu palingan. Sering lah Pak jadi pemateri Pak. Iya. Panipiro. Gampang Pak, rekening aja. Masih rekening lama. Janganlah, gue juga justru pengen banyak belajar nih. Dari yang baru-baru mungkin ada yang mau nanya-nanya deh. Tadi kayaknya yang baru menyimak doang nih. Gue pengen ngecek dulu nih. Gue enggak ya. Halo, Teh Irma ikut dengerin nggak Teh Irma? Iya, didengerin. Mau nanya nggak Teh? Dari tadi ditanya sama orang asing mulu. Nyimak aja, oke. Mbak Tuti baru pribadi nanti. Hah? Enggak, maksud gue gini loh. Kadang kalau grup gue yang baru-baru ini, karena lebih susah loh kita ngomong ke orang baru. Kita kan nggak bisa bilang, ini loh gue udah punya pengalaman sekian tahun gitu. Susah. Lebih enak memang kalau kayak gini. Gitu. Kalau ke prospek ke orang baru mah gue kayak bintang 3, kayak bintang 4 lagi lah pokoknya. Apa yang gue Iya. Dan kita kan susah kelihatan punya banyak pengetahuan kan kalau ke orang baru kan, apalagi baru kenal. Makanya benar. Kayak gini. Benar sekali. Halo, Assalamualaikum Mbak Tuti. Mbak Tuti masih nyimak, Mbak? Apa sudah istirahat, Mbak? Mbak? Wah, kayaknya Mbak Tuti udah istirahat nih. Lagi bikin soal tadi terakhir. Oke. Gak apa-apa deh. Gue cuma naruh 2 lagi di sini, rugi banget dah. Enggak lah Pak, kan tadi kayak Julian Sin Pak, penting tulus gitu kan, balik lagi. Iya. Gak apa-apa. Ya kalau gue berbaginya mah gue tulus, tapi kan gue juga harus berbisnis tetap. Gue nggak masalah. Lo yang denger 1000 orang pun nggak apa-apa dari grup lo. Cuman gue pengen grup gue juga banyak yang denger. Gitu. Itu mungkin ada pertanyaan lagi? Pak, Tim mau nanya Pak. Ya. Tadi kan yang poin keempat itu bantu share story WA. Ya. Nah itu bagusnya. Nanti kita minta tolong. Langsung kita kasih nomor WhatsApp kita di kontennya atau biar polos aja gitu. Biar si teman kita yang kasih nomor WA. Biasanya gue kasih link. Oh, kasih link. Kasih link plus nomor, sorry. Jadi bentuk kalimatnya gini. Gue kasih foto testimoni, terus dia bilang, kamu punya masalah kayak gini juga. Nih, temanku punya solusinya. Klik ya, link di bawah ini, nomornya ini. Udah gitu doang. Oke. Berarti temanku ya bahasanya. Iya, kayak gitu. Kasih, Pak. Siap. Serta kami mulai ini besok atur strategi ya kan. Yang pertama subuh harus bangun. Nah, ya kan? Itu bukan subuh harus bangun. Memang tidur jam segitu sebelum tidur. Beda. 11 bangun lagi. Ini gue sedikit masukan ya. Memang harus sampai malam terus ya. Gue juga dulu memang ya, tapi ini nggak tahu ya. Setiap grup punya budaya beda-beda. Gue dulu juga kayak gitu kan. Zaman pendidikan kita zaman dulu. Cuman menurut gue, iya. Tapi menurut gue kita bisa tetap kok tidurnya cukup, bisnisnya juga bagus. Kita mulainya pagi-pagi, udah mulai aktivitas kan lebih enak kayaknya ya.
Ya betul, setuju. Anak sekarang Pak lebih santuy Pak. Gue setuju lah. Jajahannya beda. Setuju Pak kayak gitu. Aktivitas gitu, Pak begadang kan. Karena kita kan di kesehatan. Begadang. Apa-apaan pada setuju semua. Iya, apa pada setuju, tapi di online. Konsulnya jam 1, jam 2. Ya. Terus kalau misalnya uploadnya nggak ada kan konsul ya. Paling pakai caranya Pak Rizky ya. Ini gue mungkin ngutip sedikit dari Pak Rizky. Jadi Pak Rizky itu punya jadwal yang sangat terjadwal banget. Hidupnya tuh benar-benar teratur banget. Dia satu ketika lagi bantu grup di Lampung, grupnya Pak Ruli. Nah, waktu itu jam 11 malam, udah jam 11 malam nih, masih diajak jalan sama Pak Arsya. Ayo Pak, satu jadwal lagi, gue udah janjian. Terus dia bilang, nggak bisa, ini udah waktu tidur gue. Dia bilang gitu. Pak, tapi orangnya udah nunggu. Nggak bisa, ini udah waktu tidur gue. Kalau mau ketemu besok aja nggak apa-apa. Karena kalau gue tidur lewat dari jam ini, ntar jam 3 gue nggak bangun, dia bilang. Gitu. Dan karena dia bikin itu ya? Ya, maksudnya gini, karena dia bikin aturan itu, akhirnya orang ngikutin maunya dia. Karena kan harusnya pemimpin itu mewarnai, bukan diwarnai kan? Benar. Setuju. Gitu. Jadi tidak selalu mereka merasa difasilitasi berarti ya? Iya, menurut gue sih justru malah di situ dapat postur kan, orang jadi wah berarti kapan lagi kesempatan, ternyata nggak semudah itu loh dapat konsul sama Pak Rizky. Siap. Setuju. Benar. Kalau nanti jam 3 Helmi gue telepon ya, bangun apa enggak? Kalau Pak Adi telepon bangun gue Pak, kan nggak selama ya gue datang ke Pak Adi ya kan. Tapi di Aceh makin malam makin rame. Iya Pak, kami di Aceh itu makanya gue bilang nggak boleh diambil mentah-mentah. Ya maksud gue kayaknya kalau bisa hidup lebih nggak usah begadang lebih enak kalau gue sih gitu. Lebih enak, lebih sehat. Beda Pak, yang di Aceh Makin ini kan begadang masih apanya makin jomblo. ngecas. Karena di Aceh ini masih banyak yang jomblo Pak. Jadi mereka nggak ngerti gitu ya. Nggak ngerti sunat-sunatnya. Itu Nur mau nanya tuh, angkat tangan. Iya Nur. Masalah CPD Pak. Kenapa CPD dulu? Apa tuh namanya? Besok di share-nya jam berapa Pak? Nanti tanya Pak Adit ya kalau itu ya. Suara Nur udah berat tuh. Ya, udah ketiduran. Jadwalnya jam berapa Pak? Jam 4 ya? Jam 4 sore ya? Jam utama. Jam 4 sore. Sampai malam tuh besok. Nanti kalau linknya di-share ke upline-nya masing-masing ya. Oke. Gitu palingan. Ada lagi pertanyaan? Pak, kalau sesi nambah kontak WA kapan Pak? Bener. Enggak lama. Kok misalnya itu juga udah Pak Adit duluan. Yang itu kan Pak Adit udah bisa. Tapi kan kami belum. Pak Adit udah bisa yang itu. Kalian tanya aja sama Pak Adit. Tapi kan lebih afdolnya disambung. Ekspor dari Pak Said katanya. Iya. Salah. Ya, nanti Adit kasih materi dulu lah. Nanti Adit beres kasih materi, baru gue mau ngisi materi berikutnya. Oke, berarti gue nambahin doang gitu maksud gue. Oke, boleh diatur aja harinya ya langsung ya. Ya, betul Pak. Pede. Oh iya. Yang ini dulu dipraktekin, coba di PM dulu semua kontaknya kan. Kalau misalnya inner circle-nya udah mulai agak sepi, yang nambah kontak baru dari inner circle, baru kita buka cara yang nambah kontak WA gitu. Benar, setuju tuh. Karena harusnya pakai inner circle aja nyari 1.000-2.000 udah bisa kalau orang baru mah. Betul. Ini suaranya siapa ya? Berisik banget ya? Wah, Pak, siapa? Udah dimatiin sama dia langsung. Lagi di warung kopi kayaknya Sawal. Oke, kita punya beberapa menit lagi. 8, Pak. 8 menit lagi terakhir yang mau nanya. Sampai jam 10 pas ya. Iya. Oke, Pak. Yang mau nanya lagi soal apa? Di luar ini juga boleh. Di luar soal WA.
Ya. Oh, ini deh Pak, saya mau tanya. Karena tadi itu ada yang apa namanya? Ada saya dengar kan pas tentang personal branding untuk kita menjual produk kita pribadi. Tunggu. Bagusnya kita mulai Agak dari bentar nih suaranya. Zila, Pak. Ya, coba Zila mulai. Gimana? Ini tadi kan saya ada dengar di link yang satunya lagi tentang personal branding kita sendiri untuk menjual produk kita. Itu kalau misalkan kita mulai dari yang apa namanya tadi kegiatan sehari-hari yang kita posting, itu next-nya itu untuk membangun branding kita, itu apa yang bisa kita lakukan, Mbak? Kalau personal branding itu paling jago Miftah. Lo harus tanya sama Miftah. Iya beneran, karena saya pribadi bukan orang yang nge-branding banget soal personal gitu. Paling kalau saya mah ya sebatas untuk kebutuhan ini aja. Maksudnya belum ngulik, itu penting banget personal branding dan bagus banget. Tapi jujur, gue pribadi belum praktekin sampai segitunya banget untuk ngebangun branding pribadi. Malas banget bikin story apa, bukan yang berhubungan untuk berbisnis ya. Maksudnya kayak lagi di sini, ya kecuali memang untuk story WA doang. Lagi masak, lagi fitness gitu ya. Ya gitu. Lagi masak. Pak Tobat, Pak. Ya kayak gitulah. Ya kurang lebih gitu sih lah. Mungkin bisa gini. Kalau mau personal branding mungkin bagusnya gini. Kamu pengen dikenal dengan orang yang seperti apa dulu, brand yang pengen dimunculin apa. Contoh misalnya, kalau saya pun bikin materi, saya tuh pengen kan lagi mau ngebangun YouTube sebenarnya nih. Yang kepikiran tuh kemarin pengen bedah buku karena memang gue suka buku dan gue suka ngajar. Mungkin gue mau buka materi soal itu aja gitu. Nah jadi coba personal branding itu dimulai dari lo suka apa. Gitu. Ya bahannya itu aja, misalnya kamu suka soal hijab, ya udah tutorial hijab misalnya. Atau misalnya kamu suka soal cinta, ya setiap hari bahas soal cinta misalnya. Suka soal musik, bahas soal musik. Jadi personal branding itu tentukan dulu brand yang pengen dikejar yang mana nih yang pengen kita tonjolin gitu misalnya. Gitu sih. Oke. Atau misalnya suka pengen bahas entrepreneur, ya misalnya tentang apa bahasa entrepreneur kan bisa banyak. Gitu palingan. Gitu. Jadi nggak harus selalu melulu lagi kegiatan mungkin kayaknya personal brandingnya lebih bagus jangan narsis doang gitu, ada sesuatu yang bisa kita kasih, jadi orang nggak cuma ngeliatin kita lagi berkegiatan apa gitu, tapi kita bisa ngasih hal positif buat dia, kan lebih nagih tuh. Kenapa Pak Abdi Suardin itu YouTube-nya naik cepat banget, karena dia ngasih sesuatu yang orang ngerasa oh ini manfaat nih gitu, dia dengan senang hati mau share gitu. Makanya kasih konten aja, konten yang menarik, dan konten itu datang dari diri pribadi. Nah, Pak Abdi itu memang suka baca buku dan suka buku-buku motivasi, makanya dia nyari bahannya gampang, ngomong juga enak aja keluar. Gitu. Makanya cari yang dekat-dekat kayak Tia nih, ibu rumah tangga, ya apa kegiatan, ya resep masakan lah, atau apa kan bisa banyak. Cara buat suami ganteng gitu kan? Gitu. Kalau Helmi cara bikin Photoshop yang benar gitu ya. Ini kan gitu palingan. Ada lagi pertanyaan? 4 menit. Kayaknya 4 menit cukup untuk doa lah, Pak. Penutup beserta doa. Nanya Pak Faid kapan ke Aceh gitu. Habis ya corona. Itu ada pasti jawabannya, Pak. Bahasa-bahasanya udah busuk tuh, Pak. Ada harusnya lu dulu lah yang pada ke Jember. Lu belum pernah, Adit aja belum pernah ke Jember? Tadinya mau berangkat, cuma lagi wabah. Maninya udah gue isi buat bayar tol. Luar biasa, lo bawa mobil dari Bekasi sampai Jember. Bawa mobil? Iya, bawa mobil. Enak bawa mobil lah biar bisa pindah-pindah kota. Asik. Iya. Sekalian jadi kamar, Pak. Apa? Bisa jadi kamar kan? Masa ngirit banget jadi kamar mobil. Nginep di rumah Faid lah. Lebih ngirit dong lo kayak gitu. Sekalian curi ilmu gitu, Pak. Iyalah. Aduh.
Enggak lah, Pak Adit ini udah ketemu sama gue lama dia. Ilmunya udah banyak dia. Wah, itulah nih, Pak. Cuman Pak Adit ini jarang bicara. Makanya lo kalau pengen ilmunya Adit keluar, lo harus banyak nanya. Kalau di diem doang mah dia nggak ngomong. Kalau gue kan emang gak ngomong, gue ngomong terus. tapi kalau gue ditanya terus ntar gue blok WA-nya. Ya Allah. Enggak lah, bercanda. Oke, sepertinya perjumpaan kita malam ini begitu aja. Ditutup. Oke, Pak. Siap, Pak. Ini dong, saya mau tanya satu lagi. Ini kan ada recording nih di atas. Berarti ini direkam dong? Iya kayaknya. Iya kayaknya. Terus nanti bisa nggak minta hasil rekamannya itu sama siapa ya? Gampang, rekening aja. Isi rekening dulu. Aduh, Hasil rekening. apa? Ada Ya, hak lebih cipta kurang, loh. Ada hak cipta, ada hak cipta. Harga nepi, Pak. Harga nepi. Kalau recording masuknya kemana ya? Gak tahu. Kan lo yang nge-record. Iya, tapi gue cuma mencet doang, tapi nggak tahu nyimpannya di mana. Nanti punya hati aja, Pak. Keluar nanti. Ntar kalau ada transfer masuk, gue udah tahu nyimpannya di mana. Sekarang belum tahu. Iya. Sekalian dengan slide berarti, Pak ya. Minta lebih habis itu. Udah silakan di dalam recording ini. Siap. Oke lah, kita tutup dengan doa bersama deh. Semoga semua yang mendengarkan malam hari ini rezekinya makin berkah, dibantu, dimudahkan semua urusannya. Yang punya masalah-masalah dikasih jalan keluar, dimudahkan semuanya, diberikan kesehatan, orang tuanya makin sehat dan makin lancar rezekinya. Dan kita tutup semuanya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Pak Faiz. Makasih Pak Faiz. Makasih Pak Faiz. Makasih Pak.